itu manusia. Yesus manusia. Manusia ya, udah selesai. Oh, bukan. Yesus manusia. Setuju, berarti selesai, nggak ada debat kita lagi ya. Oh, enggak. Ada satu. Yesus manusia tapi tidak sama seperti kita yang ada di sini. Nggak ada tapi lagi, pokoknya manusia. Halo, sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Ini saya dari tadi. Sama pendapat kita udah. Sebentar dulu. Sama. Mohon dengan artinya gini Pak. Pak Host mau ini kalau panas-panas kayak gini nggak enak. Langsung beri putus-putus itu nggak bagus. Silakan. Saya moderator dewasa. Nah, kita kan udah sependapat, sama-sama manusia yang pendapat kita. Oh, belum selesai. Saya kira masih ada pertanyaan lanjutan. Ternyata cuma sampai di situ. Dia manusia seperti kita, tapi dia biarin. Silakan Pak Jerry. Dulu. Dia manusia tapi tidak seperti kita. Oke, yang lain tolong diam dulu ya. Iya, dia manusia tapi tidak seperti kita. Dia itu penghubung antara kita dan Allah dan kita, supaya yang sudah terpisah karena dosa dia bisa dicatukan lagi kembali. Oke. Jadi karena Tuhan sayang sama kita, maka dia diturun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa, Pak. Oke, baik. Jadi saya mau ini jujur, saya sebenarnya naik di sini, saya ingin sekali bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Bentar dulu Bang Jerry, saya komentari dulu. Jadi menurut Anda, Yesus itu dia manusia tapi berbeda, tidak sama dengan kita. Satu, Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia, kan gitu. Ya. Sebagai utusan. Nggak apa-apa, sebentar dulu Bang. Kalau Yesus itu manusia berbeda dengan kita, menurut Bang Jerry itu perbedaan Yesus dengan ibunya apa ya? Dengan ibu ya. Selain jenis kelamin ya, jenis kelamin gitu. Maksudnya kan ibunya juga manusia tuh, sebentar. Yesus dengan ibu. Iya. Ya, ibunya juga manusia. Yesus juga manusia. Selain jenis kelamin, kira-kira ibunya Yesus dengan Yesus bedanya apa ya Bang Jerry? Ini Pak Hendy ya? Iya ya Bang. Pak Hendy minta di spesifikasi itu, jawabannya agak umum. Coba spesifikasi lagi dia punya pertanyaan. Nggak, bedanya manusia Yesus itu dengan manusia pada umumnya apa? Dia merupakan utusan Allah yang untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan kita dalam dosa. Oke, baik. Saya setuju. Yesus diutus ke muka bumi sebagai utusan Tuhan. Bedanya adalah dia di zaman itu dia paling tinggi pangkatnya di mata Allah, di mata Tuhan. Karena dia diturunkan untuk apa? Kepada domba yang hilang di Israel, supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, kata Yesus. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa, kata Yesus. Saya setuju dengan Bang Jerry kalau Yesus itu hanya sebagai utusan di muka bumi, mewakili Tuhan, menerima firman, menyampaikan firman. Setuju Bang Jerry, Yesus utusan, dia bukan Tuhan. Oke? Oh, dia Tuhan. Nah, tadi barusan Anda bilang utusan, kok Tuhan lagi? Dengar dulu. Ya, silakan. Ini yang lain jangan ketawa, beri kesempatan dia menjawab. Silakan Bang Jerry. Kalau seandainya kita menjawab sepotong-sepotong, nanti dia ada nyambung, nanti banyak sanggahan banyak. Ya, silakan. Jadi pada dasarnya gini. Yang ada semua di sini mungkin keluarga saya yang Muslim, keluarga saya yang Kristen yang mungkin ada di sini. Ya. Jujur saya mau bilang. Jangan panjang-panjang Bang Jerry. Ini room diskusi jangan panjang-panjang. Biar pendek-pendek yang penting bisa dinikmati gitu aja. Kalau panjang-panjang ini bukan khotbah. Monggo dilanjut. Enggak. Jadi gini. Saya sebenarnya paling tidak setuju kita mencari kebenaran di antara manusia. Satu yang saya mau kasih tahu. Dengar dulu. Aja, Bang. Iya, sebentar dulu. Saya naik di sini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, jangan kita mencari kebenaran di manusia, karena manusia ini tidak ada yang benar. Atau ada di antara Bapak Ibu yang paling benar di antara kita semua di sini?
Langsung aja Bang, jawab dulu. Iya, Yang makanya usah saya mau langsung dilebarin. sini. Sebenarnya begini, Bapak mau bertanya kepada saya untuk mencari sebuah kebenaran kan? Enggak, Bapak mengembalikan bertanya Yesus. buat saya untuk Enggak. mencari sebuah kebenaran bukan? Kita di sini mengembalikan Yesus, siapa Yesus itu yang sebenarnya. Iya, Ya. Bapak bertanya itu dasarnya adalah untuk mencari sebuah kebenaran antara kepercayaan si A dan kepercayaan si B, benar kan? Bukan. Berdasarkan data, kita sebagai manusia yang berakal, data di Bible itu Yesus utusan, dia bukan Tuhan, Bang. Itu intinya. Intinya dari semua pertanyaan ini sebenarnya yang paling kecil dari semua tujuan ini adalah kita mencari sebuah kebenaran. Bukan mencari kebenaran. Kebenaran itu udah ada, Bang. Kebenaran adanya di mana? Kebenaran itu adanya di kitab suci, sumbernya dari Tuhan yang Maha Nah, Kuasa. oleh sebab Itu. itu, Pak. Oleh sebab itu, Pak. Saya mau katakan gini. Mari kita sama-sama hidup bertoleransi untuk saling mempercayai, untuk saling menjaga, untuk saling mendukung gitu. Kalau itu sih nggak Bapak usah beragama diajarin, Muslim, Pak. kalau Bapak kalau sudah ajarin, saya heran kenapa dalam setiap kali kita berdiskusi, saya di bawah saya mendengar kita selalu mendiskreditkan orang yang punya agama yang kepercayaan yang berbeda. Pak Jerry kemana-mana. Kadang- Tadi Enggak. topiknya gini loh Pak Jerry. Anda Masalahnya begini, mengatakan- ini sebenarnya tidak bagus untuk kita kembangkan di sini. Ini bukan pelajaran yang baik sebenarnya, Pak. Kembali ke topik dong, jangan ke toleransi. Ini bukan Enggak. toleransi. Ini kita omongin. masalahnya begini. Semua dari diskusi ini kita mencari sebuah kebenaran. Kebenaran tidak ada di manusia, Pak. Nggak mau gantian juga Bapak ini. Sebentar ya Pak Jerry ya. Gantian Supaya dong. Anda paham nih ya. Kebenaran itu tidak perlu dibenarkan karena kebenaran itu dia benar dengan sendirinya. Itu satu. Sekarang kita cek fakta bahwa Anda tadi dari awal mengatakan Yesus itu utusan, tapi di season kedua Anda mengatakan dia juga Tuhan. Nah, ini Anda harus jelaskan di sini. Kenapa di awal sesi Anda bilang Yesus utusan? Setelah saya mengiyakan Anda nggak setuju dengan saya. Saya bawa data loh. Nah, sekarang kenapa utusan ini Anda katakan Tuhan? Nah, ini harus Anda jelaskan supaya kebenaran itu nongol di sini berdasarkan data di Bible Anda. Itu maksudnya. Silakan, Bang. Iya. Kalau iman kepercayaan saya akan mengatakan itu benar. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu berdasarkan iman, berdasarkan data. Iyalah. Kalau Kan saya berdasarkan punya datanya data di di Bible Alkitab. di mana Bang datanya kalau Yesus itu Tuhan? Saya punya kan di Alkitab ada. Bapak Nggak ada, Bang. kalau dicari dan Bapak kalau saya menjelaskan ini kadang-kadang begini, kita selalu menjadi sanggahan balik ketika kita menjelaskan keliru dan di situ senjatanya kita untuk kita saling menyerang. Iya kan? Sekarang ini nggak ada Dan serang ini, Pak. menyerang, Bang. Kita ini berteman gitu loh. Bukan serang dalam artian yang lain dalam tanda kutip. Kita sering berdebat dari sisi bahasa. Kita mencari kebenaran dari sisi bahasa, tapi sebenarnya Bapak dorang sebenarnya sementara mengembangkan sisi hal yang tidak negatif yang tidak perlu diceritakan. Orang ini bersaudara, Bang Jepri. Orang bersaudara. Iya, Lanjut iya, kok. saudara Di mana pasti, itu saya persoalannya? Di mana menurut Anda? Saya setuju kalau Yesus itu utusan. Yesus sendiri mengklaim dirinya utusan. Tapi sesuai dengan iman Kristen, iman Anda bahwa Dia Tuhan. Kira-kira apa yang melandasi Anda menuhankan Yesus? Gitu loh maksudnya. Saya udah baca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum Supaya Bapak sudah tercerahkan pernah baca gitu loh. Alkitab? Sana Yesus itu Saya udah baca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah menemukan di sana Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Nggak ada Bang Jepri. Nggak ada. Coba Bapak baca ulang lagi. Coba Bapak baca Sudah. ulang lagi. Yang ada adalah bahwa Yesus itu diutus kepada domba yang hilang di Israel. Ada yang mengutus dia. Yohanes 17:3, Yohanes 14:28 ya. Benar. Bapa Benar. lebih besar daripada aku yang mengutus aku gitu loh. supaya Iya. Gitu loh. Yesus mengajarkan bagaimana supaya Tuhan yang benar. Israel ini menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Bahwa Tidak pernah Yesus mengklaim dirinya begitu. Ini maaf, ini sering diumumkan bahwa aku ini Tuhan lah sembahlah aku. Nggak ada itu Yesus begitu. ada satupun Contohnya ya, di zaman Yesus Amasia hidup di muka bumi, tidak ada satupun manusia rutin menyembah dia. bagaimana Yesus Justru Yesus itu memberikan contoh rutin bagaimana Yesus masuk ke bait suci gitu inilah yang baik. dan sujud dan berdoa, memberikan contoh bahwa inilah yang baik. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya saja kau harus mengabdi gitu loh, Pak. Jadi ya nggak pernah tuh ada di zaman Yesus menyembah Yesus, nggak ada Bang Jari. Itu maksudnya. Sebenarnya Bapak sudah tahu jawabannya. Dari bahasanya Bapak, sebenarnya Bapak sudah tahu jawabannya. Saya
bukan sebenarnya saya tidak pandai untuk berdebat untuk dari sini. Cuma saya ingin bertanya saja kepada Bapak. Inti dari semua pembahasan yang Bapak cari ini sebenarnya apa? Oke, saya jawab. Begini Bang Jerry, kita ini manusia di muka bumi ini diberi akal di dalam diri kita, diberi Pak, kebebasan. Ingat Pak, saya potong dulu sebentar. Katanya ada bentak bertanya, saya jawab. Oh iya, siap. Saya minta ini saya potong sebelum Bapak ini menjawab. Ingat bahwa jangan kita menerjemahkan apa yang difirmankan Tuhan sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan, karena belum tentu apa yang dipikirkan Bapak itu adalah pikiran Tuhan. Oke. Ingat itu Pak. Iya. Ini supaya kita saling sama-sama saling memahami. Anda bertanya apa sih tadi? Pagi Bang, pagi. Pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topiknya Bang Jerry tadi itu ya. Saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya jujur, saya dari tadi di bawah, kasihan kita berdebat. Kita masukin topik aja, Bang Jerry udah dimaafkan, nggak usah minta maaf. Jangan nangis, jadi. Jangan curhat Pak, jangan curhat. Ini room diskusi Pak. Ini bukan kalau Anda setuju diskusi baik-baik dengan Bang Andi, Bang Murid, banyak teman-teman. Kalau Anda nggak setuju nih room diskusi, ya nggak apa-apa, Anda nggak naik. Itu aja poinnya. Daripada curhat, lanjut. Oke, kembalikan ke topik ya, Bang Jerry ya. Ini kan kita Tadi Anda bertanya, loh saya belum jawab. Oh, silakan Pak jawab. Lanjut Pak. Jadi Oten. Jangan kita harus menghormati Pak Jerry, dia sendiri loh, di sini kita banyak. Ya. Jadi Pak Jerry, bahwa kita ini manusia diberi akal untuk berpikir. Ya. Tuhan itu Maha Kuasa, harus logik Pak itu. Untuk mengetahui itu, kita mengetahui berarti ada ciptaan, pasti ada yang menciptakan, itulah yang harus kita sembah. Sedangkan Yesus Mesias itu adalah utusan Tuhan. Anda setuju kan? Tidak ada satupun di muka bumi ini yang diciptakan oleh Yesus Mesias. Gitu ya. Dia hanya utusan Tuhan, Pak. Nah, untuk sementara ini dulu standarnya. Kenapa? Yesus Mesias anak Bunda Maria udah jelas dia utusan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa Pak Jerry tidak menuhankan yang mengutus Yesus? Kenapa Pak? Silakan Pak Jerry. Mudah toh ini sederhana, Pak. Silakan. Kalau dari sisi makna Tritunggal, sebenarnya Bapak punya pertanyaan itu keliru. Jadi pertanyaan saya salah ya. Sebenarnya kalau saya sudah hanya saya menjelaskan itu makna Tritunggal, saya sudah menjelaskan bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Oke, baik. Sudah. Oke, Anda menjawab pertanyaan saya pakai perisai Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu ya. Putra ini, Bang, waktu ada di bumi, dia memberikan contoh menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Pak Jerry setuju? Pak, saya ingin tanya, Bapak pernah lihat Tuhan? Bapak pernah lihat Tuhan nggak? Saya belum pernah melihat Tuhan, Bang. Yesus sendiri Dengarkan mengatakan dulu. Kalau Bapak belum pernah lihat, dengar dulu. Ya, kalau Bapak belum pernah lihat Tuhan, bagaimana caranya untuk Bapak kenal sama Tuhan? Oke. Dia mesti Tuhan itu berwujud nggak sih? Oke, baik. Tuhan itu tidak berwujud, Bang. Itu menurut versi Bapak. Berwujud dengan mata, tapi dia wujud ada. Dia Tuhan itu yang Maha Kuasa wujud ada, tapi tidak dia bisa kita lihat wujudnya. Jadi bedakan dulu di sini ya. Kalau Bang Jerry sendiri udah pernah melihat Tuhan, Bang? Saya kalau melihat Tuhan itu sehari-hari ini sebagai manusia, Pak. Nggak kedengeran. Pak Jerry udah pernah lihat Tuhan? Dia udah pernah lihat Tuhan, belum pernah. Sama-sama, Bang, nggak pernah kita melihat. Yesus sendiri berkata begini, Bang. Suaranya pun kamu tidak dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi nggak ada yang bisa melihat Tuhan, kata Yesus, Bang. Untuk supaya manusia tahu bahwa di dunia ini ada orang yang lebih berkuasa. Ada orang yang menciptakan bumi dan langit, itu siapa? Dia yang memberitakan kebenaran itu. Iya, Yesus membawa berita, Bang. Dia utusan itu membawa berita, Bang. Pernah lihat Tuhan, makanya karena Bapak orang selalu bilang Tuhan itu tidak berwujud, sebenarnya Tuhan itu berwujud. Wujud Tuhan Anda apa, Bang? Ya, manusia. Wujud Tuhan Anda apa? Manusia yang menciptakan, manusia dia datang sini untuk memperkenalkan dia. Oke, baik. Jangan diwai dong. Jangan. Oh, berarti Yesus itu perwujudan Tuhan. Betul ya?
Kalau baca bilangin 23 aja tuh begini. Iya, berisik bang. Di mute lah bang kalau nggak ngomong gitu. Kalau Bapak sudah pernah membaca Alkitab, berarti Bapak pasti paham tentang makna Tritunggal. Saya paham Tritunggal bang. Saya jelaskan Tritunggal ya bang ya. Ya, tidak perlu Pak. Saya juga tahu. Kalau begitu coba jelaskan apa bedanya Bapa, Putra dan Roh Kudus dan apa samanya? Coba kalau ada paham. Tidak bisa tiga itu digabung satu. Kalau tiga untuk satu Bapak paham. Tidak bisa tiga itu digabung satu karena tiganya berbeda bang. Bagaimana mau digabung jadi gado-gado bang? Bapak, itu pemahamannya Bapak. Saya sudah diskusi sama engkongnya Trinitas. Sampai detik ini Trinitas itu nggak bisa dijelaskan dengan rapi. Justru adanya Trinitas ini membuat Kristen itu pecah. Ada Katolik, ada Protestan. Pecah bang. Dari mana itu? Tuhan mereka Ada Katolik, ada Protestan, ada karismatik, ada Unitarian, ada Wanes. Aduh banyak banget bang. Terus Bapak jawab, coba Bapak kalau Bapak bisa itu Bapak coba jawab aliran-aliran yang ada dalam keluarga yang Muslim gimana? Nggak ada kami aliran bang. Aliran apa? Di dalam Islam yang ada Jangan ketawa kau Jerry. Di Muslim nggak ada aliran Jerry. Di dalam Islam itu mazhab, tapi konsep ketuhanan itu tidak ada perbedaan. Jadi hanya berbeda masalah fikih saja. Itu tidak signifikan, tidak mengurangi iman Islam kita. Gitu. Saya tidak suka berdebat untuk mencari kebenaran di antara manusia, karena Ya, kebenaran ini Pak Jerry nggak ada ilmu. Kalau seandainya Bapak Silakan Ibu Nur, Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Kalau benar Bapak mesti kasih tahu buat saya bahwa kita tidak perlu untuk berdebat masalah Tuhan, karena Tuhan Kalau itu nggak mau debat Pak Jerry, kalau nggak mau debat, kenapa Anda masuk room ini? Anda harus tahu dulu, room ini kenapa diciptakan untuk diskusi. Anda dari tadi nggak senang debat, tapi ternyata Anda di sini. Ini kontradiksi. Itu loh, Bang Jerry. Saya mau kasih tahu begini. Kalau nggak mau debat, Bang Jerry ke sana mandi Ini lumpur, sebenarnya goyang-goyang, nyanyi dangdut sana, jangan di sini tempatnya. Di sini tempatnya orang debat, Bang Jerry. Mengadukan cara begitu Pak. Jangan diturunkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nyambung ini sebenarnya kalau nggak terlalu banyak suara loh. Gitu loh. Bang Jerry, kita kembali ke topik boleh nggak? Saya minta maaf. Saya bukan tidak mau melayani, tapi jujur, kebetulan ini hari Minggu tidak ada gunanya bagi saya untuk berdebat untuk mencari sebuah kebenaran. tidak ada gunanya, tapi dia tadi sudah berdebat. Lari, kabur. Tidak ada gunanya, tapi sudah berdebat Anda di atas ini. Bahwa marilah dengerin dulu. untuk jangan saling mendiskusikan bahwa siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah, Kalau Bapak merasa Bapak benar, berdoalah menurut keyakinan Bapak. Jangan lagi Ini namanya lu khotbah bro. Ini bukan diskusi namanya. Nggak usah jelaskan yang begituan sama Muslim. Kita adalah kum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kalau nggak punya ilmu nggak usah lah. Silakan Bang. Tuhan yang sebenarnya mana-mana. Ya turun. Udah nggak ada Bang. Udah turun dia. Tidak, kita kemana-mana. Ya sama aja kita mau. Bang Guru sudah nggak ada orangnya Bang Guru. Udah turun. Iya dong. Waalaikumsalam Bang Dol. Ferry naik lagi dong, kenapa turun Bang Ferry? Tadi ada turis di bawah dong. Kalau aduh. Oi, suara itu oi. Bentar dulu Bang. Kalau Orang itu berapa ratus kalau Bang Andi, aku jalanin sampai HP ini pecah, buset, asik bener. Tapi kenapa turun? HP belum pecah kok. Bang Ferry naik lagi dong. Ayolah Bang Ferry naik lagi gitu, jangan turun. Ya makanya kita kasih tahu, kita harus cerdas juga menghadapi mereka ini. Dan itu Bang Dol. Dol, silakan kenalan. Nah, kenalan dulu sama Bang. Enggak, dia ngomong juga, di mute dong. Hostnya kecil suaranya host. enggak dia ngomong Kecil suaranya. juga, di mute dong.
Aku lagi batuk loh. Tadi dari awal kita kembali ke topik Denak. ya. Siapa sih suara ini begini? Tadi dari awal kita kembali ke topik ya. Aduh, siapa sih suara ini begini? Siapa yang nopo-nopo itu lagi, woi? Nggak bisa loh kita Di mute dulu, di mute. begini gitu. Aduh. Ya nggak bisa loh kita diskusi baik-baik kalau gini gitu. Kacau. Sorry. Jadi akhirnya outline-nya gimana? Lari, kabur. Kalau bicara baru dibuka. Kalau nggak bicara di mute aja. Kalau Kabur, ya? bicara baru dibuka mic-nya gitu. Pertama dia menjelaskan. Tadi si Bieri mengatakan dari awal. Pertama dia menjelaskan Yesus itu datang ke bumi diutus. Jadi Yesus itu utusan. Pertama nih topiknya. Saya menimpali dia. Oh, artinya setuju dong kita semua di sini Yesua Masia itu utusan. Dibantah lagi sama dia. Oh enggak, Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana membuktikannya? Jangan ketawa dulu, Bang. Saya kan belum selesai ngomong. Nah, kalau mau ingin membuktikan Yesus itu Tuhan, dia hanya bisa membuktikan pakai iman. Gitu. Nggak bisa begitu. Harus dibuktikan dengan Kenapa sih? Pak Murid. Siapa sih namanya nih? Pak Murid mah. Silakan Pak Murid. Ya, siapa yang baru masuk? Halo. Sabar ya teman-teman ya. Ini terlalu banyak yang baru belajar gitu ya. Ya, waalaikumsalam. Ini Pinandar Junior. Halo, Bang Handi. ya. Kristen ya? Ya, Pak. Kristen ya? Iya. Jadi yakin nggak Yesus itu manusia? Udah berapa ratus tahun ini aja topiknya. Ya dijawab Iya. aja dulu. Kita kan mau cari persamaan dulu ini. Iya. Naturnya ada dua, Bang. Secara roh dia Allah. Ada yakin tidak? Iya, secara fisik Yesus dia manusia. itu manusia ya atau tidak? Itu aja jawabnya. Nggak usah kemana-mana. Iya. Iya, manusia Yakin waktu ya? di bumi. Ya, waktu di bumi ya. Aduh, jangan kemana. Pertanyaannya, apakah yakin Yesus itu manusia? Jawabnya ya atau tidak? Iya. Ya, berarti sama dong. Saya juga setuju. Berarti apa yang mau kita debatkan lagi? Bapak yakin Tuhan Maha Kuasa? Nah, kalau Tuhan Maha Kuasa bisa kau setel-setel semuamu gitu. Nah, aku jawab, abang nggak fair. Ya, sini saya Abang percaya Tuhan Maha Kuasa ini. Kalau kau nggak percaya fitnah, ayo lanjut. Abang percaya Tuhan ikuti Maha Kuasa aja. nggak? Ikuti. Ya percaya Bang, percaya. Kenapa Bang? Abang percaya Tuhan bisa jadi manusia? Enggak percaya Bang. Nah, udah kontradiksi itu, udah selesai. Nah sekarang, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Nah ketawa. Waktu Tuhan mau menjadi manusia bernama Yesus, apakah dia Tuhan? Atau dia Iya, manusia Tuhan. saja? Iya, dia Tuhan, Bang. Oke, artinya Bunda Maria itu mengandung Tuhan dan melahirkan Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Emang ada Oke, yang artinya Bunda Maria juga menyusui Tuhan. ya nggak apa-apa, Bang. Artinya Ada yang Tuhan Anda pernah menjadi bayi. Nggak pernah. Oke, pertanyaan sekarang. Waktu Tuhan mau menjadi bayi, apa yang dia kuasai? Secara fisik dia berkuasa di sekarang, secara roh dia berkuasa di dunia. Apa yang dikuasai Tuhanmu waktu dia menjadi bayi? Kuasai apa definisi abang kuasa sama sama. Bang, apa yang dia kuasai Tuhanmu waktu dia menjadi bayi apa? Kita samakan persepsi kuasai maksud abang mana ini? Katanya maha kuasa. Maha kuasa itu dia bisa menghakimi orang, dia bisa menentukan hidup matinya orang, gitu ya.
Nah, Ya, Tuhanmu yang maha kuasa yang menjadi bayi ini, apa yang dia kuasai Tuhanmu waktu dia bayi gitu? Bayi, dia itu bukan langsung seperti orang dewasa yang sudah menghakimi. Dia mengikuti alur kehidupan. Dimulai dari umur 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, itu semua dijalanin. Pada saat umur 13 tahun atau 12 tahun, barulah dia belajar. Tuhan belajar. Namanya kitab-kitab. Tuhannya belajar. Tuhannya belajar. Tuhan belajar. Jadi menurut Pak TSE, gantian Bang. Itu jangan sampai. Iya gantian Bang. Ini jadi menurut Pak TSE, gimana kita dengerin Bang, dengerin Bang. Jadi menurut Pak TSE, tadi Anda tanya, saya jawab. Iya, ini saya. Anda ngomong. Berarti Anda kan udah jawab, gantian bicara. Anda udah jawab. Saya belum jawab. Ya silakan dijawab. Silakan dijawab. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan apa yang Anda mau jawab? Kan tadi Anda bilang pada saat bayi Yesus itu kemana? Kan saya nggak nanya begitu. Tuhanmu ini kan menurut, dengerin pertanyaannya, dengerin. Menurut Pak Pinander, Yesus itu manusia, dia juga Tuhan, maha kuasa di muka bumi. Pertanyaannya, waktu Tuhanmu menjadi bayi, apa yang dia kuasai? Silakan. Kan saya bilang dia belum berkuasa pada saat bayi. Oke. Tapi dia mengikuti alur kehidupan. Kan saya udah bilang tadi mengikuti alur kehidupan. Dia tidak langsung menilai manusia. Satu aja jawab dulu. Enggak. Tapi dia mengikuti alur dari umur 0 bulan dia seperti bayi, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Begini. Seperti itu. Aku kemarin pernah jelasin. Mentang-mentang dia Tuhan yang bikin hukum, lantas dia apa Tuhan semena-mena melanggar hukum yang telah dia buat? Dia masuk ke dalam dunia yang telah dia buat hukum itu, dia ikuti hukum dunia. Oke, sekarang seperti itu Bang. Gantian bang. Satu aja. Jadi menurut Pak TSE lanjut. Yesus itu mengikuti bagaimana perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Jadi Tuhanmu ini, Tuhanmu di muka bumi ini, dia mengikuti kodrat manusia. Dia tidak mengikuti kodrat ketuhanannya. Kodrat ketuhanannya. Gantian Bang. Gantian dulu. Karena Abang menganggap Tuhan itu 3 dimensi, kita berbeda pemikiran. Tuhan itu roh Bang. Tahu nih orang-orang ini jadi Abang gantian dong ngomongnya. Jadi yang level kita beda Bang. Jadi Kristen kan udah paham semua. Kadang-kadang kita di framing akhirnya ikut pola pikir Islam, sebenarnya salah. Gantian ngomongnya Bang. Saya dulu baru Anda. Lanjut. Saya dulu baru Anda. Makanya kalau saya ngomong itu dicatat. Anda ngomong saya diam gitu loh ya. Iya. Supaya fair. Ini bahasa Indonesia loh kita pakai. Ayo, boleh. Dari awal Pak Pinander mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Yesus itu sebagai manusia dia Tuhan. Yesus itu di dunia dia maha kuasa. Ternyata sejak dia bayi dia belum maha kuasa. Karena masih dikuasai oleh perkembangan alami manusia. Sukses. Nah setelah dia umur 13 tahun baru dia sekolah belajar ilmu ketuhanan gitu ya. Sayangnya adalah setelah umur 13 tadi itu sampai 29 Tuhanmu itu kisahnya nggak ada, hilang dia. Tidak ada satupun Kristen di muka bumi ini bisa menjelaskan sesuai data yang di Bible kemana Tuhanmu umur 13 sampai 29 tahun. Nanti nongol setelah umur 30 tahun telah menjadi Tuhan. Kan begitu. Jelas toh? Jelas. Pertanyaannya adalah apa yang dipelajari Tuhanmu waktu dia pergi sekolah? Apa yang dipelajari Bang? Silakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, siapa yang mengajari dia Bang? Para rabi-rabi Bang tentunya. Oke. Lebih pintar mana Tuhan daripada yang mengajari Tuhan? Lebih pintar Tuhan Bang. Kalau dia pintar, mestinya dia yang mengajar Bang, bukan dia yang sekolah. Nah, itu dia. Karena Bang? Dia Bang begini, Tuhan kita itu Bang, Tuhan kita itu bukan Tuhan semena-mena. Karena dia yang bikin hukum, dia ikut aturan hukum yang dia buat Bang. Jadi misalnya, harusnya dia nggak perlu dibaptis Bang. Tapi karena kultur yang telah terbangun saat itu, kultur Yahudi seperti itu dia ikutin. Karena itulah aturan hukum Taurat supaya dia bisa jadi rabi Bang. Gitu Bang. Makanya orang tanya kenapa harus entar lari kemana-mana. Bukan lari dulu. Ini ada kaitannya Bang. Abang kan abang-abang ini berpikir Tuhan itu 3 dimensi, di situ kita nggak sama. Jadi abang mencoba Tuhan itu begitu sosok bahwa nggak boleh seperti itu.
Misalnya orang Islam kan nggak ngerti sampai sekarang, kenapa harus capek-capek mati di salib? Kan tinggal diampuni. Nggak ngomongin salib bang, belum ke salib, belum. Enggak, ini sama bang, sama. Kenapa harus capek-capek? Jika sama juga, kenapa harus jadi manusia? Jadi gitu nanti. Ini masih bertalian. Bang, topiknya di sini bang, dengerin. Dia membuat hukum begini bang, dia membuat hukum kasih dan adil. Mentang-mentang dia Tuhan main ampuni aja, nggak seperti itu dong. Begini bang, ya udah itu kita bicarakan itu. Jangan diperlebar bang. Dengar dulu bang, kan abang tan gantian. Tapi kan Anda nggak tadi ngomong ada kemana-mana ngomongnya. Bukan, kalau abang cerna ini masih sama bang, masih linear bang. Ya saya tanyakan, dengerin dulu bang. Saya beri waktu menjawab ya. Lebih pinter mana? Yang mengajari Tuhan atau Tuhan yang belajar? Lebih pintar mana bang? Lebih pintar Tuhan. Oke, kalau Tuhan pintar, kenapa dia sekolah bang? Dia mau ngikutin aturan yang telah dia buat. Aturan apa bang? Aturan hukum Taurat. Apa itu aturan hukum Taurat? Hukum Taurat harus sekolah dulu, umur 13 sampai umur sekitar sebelum dia muncul itu sekolah dulu dia. Terus dia harus dibaptis dulu untuk menjadi rabi besar dan yang waktu dia sekolah dia. Dengar dulu bang, dong, saya nggak ngomong baptis. Dengar dulu. Siapa yang minta baptis? Giliran kita jelasin, Anda ngoceh-ngoceh. Anda ngomong baptis, nggak dijelasin baptis. Harus suku Lewi, makanya Yohanes berasal dari suku Lewi. Itu aturan hukum Taurat yang dia turunkan waktu di perjanjian lama. Waktu dia berteofani dan segala macam diturunkanlah itu. Nah, sesudah dia masuk menjadi manusia, dia ikuti aturan itu. Dia bukan setan minta disembah, dia bukan setan mentang-mentang bukan buat hukum, dia hapus semua, enggak bang. Dia ikuti bang, itu. kepanjangan bang. Waktu dia sekolah bang, Yesus waktu sekolah itu dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Secara roh dia tetap Tuhan bang. Berarti Tuhan sekolah. Secara manusia dia manusia gitu loh. Singkat aja. Waktu dia sekolah dia Tuhan atau bukan? Dia tetap Tuhan di alam roh. Tuhan. Artinya Tuhan sekolah. Iya, Tuhan sekolah dia ikuti. Oke, baik. Tuhan sekolah. Udah. Udah, lu gak usah banyak. Ke sekolah itu, Bang. Pintar banget lu. Ke sekolah itu menuntut ilmu atau mengajar ilmu kalau orang ke sekolah? Ilmu sono dijelasin enggak. Sebenarnya sudah terjawab di atas. Dia ikutin aturan yang telah dia buat. Udah enggak usah abang. Saya bukan minta aturan. Ke sekolah itu, Bang, kita mencari ilmu atau mengajar ilmu kalau kita ke sekolah? Kalau manusia biasa mencari ilmu, tapi kalau dia mengikuti aturan yang telah dia buat waktu di perjanjian lama, itu jawabannya. Oke, Tuhanmu mengajari Rabi Yahudi atau Rabi Yahudi mengajari Tuhanmu? Waktu itu pun kadang-kadang terlepas kemahakuasaannya. Waktu dia diajari, kadang-kadang dia mengajari Rabi loh, banyak tertulis loh. Kaget Rabi-Rabi, kok anak seumuran gini pengetahuannya lebih dalam, tapi tetap dia ikuti aturan itu. Jadi itu kadang dia belajar, kadang dia mengajar, gantian. Kurang lebih seperti itu, karena itu narasinya di Alkitab. Bang Andi boleh sebentar. Kaget. Dengar dulu, karena Rabi kaget kok semudah ini pengetahuan. Boleh bentar ya. Gitu loh. Jangan dilebarin ya. Iya. Pak Finander, siapa yang bikin aturan Taurat? Yang bikin aturan Taurat adalah Tuhan, ditulis oleh Musa. Tuhan. Terus kenapa Tuhan harus belajar Taurat lagi? Karena dia masuk ke dunia ikut kultur Yahudi. Jadi hukum yang telah dia buat dia ikutin. Itulah Tuhan sejati. Siapa yang menciptakan kultur Yahudi? Tuhan atau manusia? Kultur Yahudi diilhami oleh Tuhan lalu ditulis oleh manusia. Lalu kenapa dia harus beradaptasi lagi dengan hukum Yahudi? Karena dia bukan setan, semena-mena ketika jadi manusia dia hapus. Lanjut Bang Andi. Iya itu dong Bang, diikuti natur yang telah dia buat. Andai kata dia yang mempertahankan naturnya sebagai Tuhan, nggak bisa mati Bang. Mana bisa Tuhan yang jadi manusia mati kalau dipertahanin? Harus ngikutin natur manusia baru bisa mati, paham nggak Bang? Oke, kembali ke topik ya. Di umur berapa sih Bang? Tuhan Anda sekolah di umur berapa? Kenapa? Di usia berapa dia sekolah? Tuhan Anda itu? Secara hukum Bang, tinggal googling Bang sekarang. Aku harus nyari itu lagi. Ada kok aturan-aturan hukum Taurat. Umur segini sekolah dulu. Makanya di Alkitab nggak kelihatan. Tadi kan Anda bertanya Yesus hilang di umur 13 tahun sampai 30 tahun. Ya udah itu. Tinggal di googling kok Bang. Lagi, sampai sekarang aturan itu tertulis Bang. Saya sarjana laki-laki. Saya sarjana kok jadi Tuhan ya. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang yang Anda omongin ini berdasarkan data di Bible atau berdasarkan karangan Anda? Itu data di Bible. Lu yang ngarang. Sekarang tunjukkan abang kurang literasi makanya Oke, sekarang
tunjukkan data di Bible di mana Yesus dikisahkan umur 13 sampai 29. Di mana datanya, Bang? Di Bible. Di Bible nggak ada datanya, Bang. Ya berarti Anda ngarang. Ngarang. Lah, kan ada kultur Yahudi, Bang, tinggal dibaca aja. Umur segitu persis seperti yang di Alkitab, Bang, harus belajar. Ada kultur Yahudi. Ya artinya Anda bicara ini umur kalau nggak salah 13. Umur untuk perempuan lebih tua harus dimulai dari umur 14. Begitu, Bang, sampai umur 30-an ada, Bang. Jadi Anda kalau bicara ini sendiri pakai hadis menguatkan Al-Qur'an bisa. Masa saya nggak bisa pakai kultur adat Yahudi menguatkan Alkitab karena itu liar. Nggak boleh gitu, harus saya nggak menyalahkan Anda. Jadi Anda berbicara ini di luar daripada Bible, tapi Anda berbicara sesuai dengan kultur atau kultur Yahudi atau liturgi Yahudi. Betul apa betul? Ini saya tanya sama Anda nih. Nggak usah diam dulu. Dari kata missing years. Di sini dulu ya. Jadi ulang ya. Diulang dulu. Tahu nggak? Diputuskan. Jawab dulu. Diputuskan bersama bahwa Anda berbicara dari tadi menjelaskan Yesus sekolah 13 sampai 29, Anda bicara di luar Bible, tidak ada datanya. Tapi data yang Anda ambil berdasarkan budaya Yahudi. Betul apa betul? Mas, itu semua terhubung, Mas Yahudi. Betul apa betul? Dibetulkan dulu dong. Iya, betul. Emang kenapa? Betul. Tidak masalah. Halo. Tidak ada masalah. Halo. Ya. Ketika saudara-saudara Muslim tidak bisa menjelaskan Alkitab, lalu dia lari ke hadis, abang bisa terima itu. Ketika saya kenapa ngomongin hadis sih? Apa hubungannya ini? Iya, ketika aku melakukan hal yang sama, kenapa abang nolak? Seolah-olah nolak gitu loh. Ini yang sama bagaimana ini topiknya? Apa lo ngomong apa? Bang, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang Yahudi. Ini Bang, kita nggak berbicara mengenai kritik teks, penulisan teks, enggak. Gitu, kita nggak bicara itu. Jadi maksud aku harus fair, harus apple to apple, harus adil cara diskusinya. Jadi sekarang kita kembali ke topik gitu bahwa menurut teman kita dua ini, maupun tidak ada di Alkitab, tapi dia bisa menjelaskan. Yesus usia 13 sampai 29 tahun, Tuhannya sekolah, diajari oleh Rabi Yahudi. Karena inilah ketentuan atau liturgi Yahudi atau budaya kultur Yahudi. Iya, benar. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut gitu ya. Kalau Anda konsisten mengenai kultur Yahudi, apakah Yesus konsisten selama hidupnya tidak pernah melanggar tradisi Yahudi? Dia terkadang melanggar tradisi Yahudi. Begini konsepnya, jangan dipotong, jangan dipotong. Ya, enggak dipotong, silakan. Nah, begini. Jadi, sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan itu, hukum yang tertinggi itu adalah hukum kasih. Nah, kenapa ada hukum kultur Yahudi? Pada zaman itu peradaban, Bang. Hukum itu amburadul, Bang. Yang kuat, makanya sebentar-sebentar potong, sebentar, kok ngeri banget. Pada saat itu seperti itulah peradaban. Makanya lahirlah hukum Yahudi. Kenapa hampir sama di semua ada golden rule? Karena pada zaman itu sudah berapa kali orang Israel diserahkan. Kultur itu mereka bawa dan itu mempengaruhi setiap bangsa yang ada di dunia ini. Nah, jadi Tuhan hanya untuk Yahudi gitu. Lagi. Contoh, waktu dia langgar hukum Sabat, kan hukum kasih yang lebih tinggi, Bang. Makanya, jadi Tuhanmu hanya untuk Yahudi gitu. Makanya hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama zaman Yohanes, gitu loh, Bang. Kalau jadi Tuhanmu hanya berlaku untuk Yahudi gitu. Kenapa? Tuhanmu hanya berlaku untuk Yahudi gitu, berarti. Tuhan itu untuk seluruh dunia, Bang. Mana ada, Tuhanmu kan turun di Yahudi. Iya. Berarti Tuhanmu hanya untuk Yahudi gitu. Berarti Tuhan Bapak sekarang siapa? Kan Bapak bukan Yahudi. Iya. Sudah dia kembali ke naturnya, Bang. Naturnya untuk semua, kan dia menciptakan semua manusia, Bang. Gitu, Bang. Sekarang apa sih? Sekarang apa aturan Yahudi apa? Kamu laksanakan nggak? Enggak kan? Untuk orang Yahudi. Iya, berarti Tuhanmu hanya untuk Yahudi gitu kan? Kan dia bilang hukum yang terutama yang sama dengan itu, yang equal adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah apa aja sih hukum Yahudi? Coba. Hukum itu terlalu banyak, Bang. Ada sekitar 600 turunannya dari 10 komandemen tadi, Bang. Terlalu banyak. Nggak mau tahu saya itu urusan orang Yahudi lah. Tapi pada setiap yang mau dia ajarkan adalah hukum yang tertinggi dari itu, karena peradaban telah maju menjelang akhir zaman adalah hukum kasih. Itulah yang kami teladanin.
hukum kasih yang telah dia lakukan. Kasih Buktinya contoh apa? satu dulu, Bang. Bang, Ya, yang lanjut. ya. Nih hukum Yahudi salah satunya adalah dilarang membunuh. Itu juga di hukum Taurat juga di hukum Taurat Yesus juga dikatakan jangan membunuh, jangan berzina. Ini kita berbicara liturgi, bro. Udah. Kita berbicara liturgi kultur ini, belum ke hukumnya dulu. Tadi kan Anda bertanya hukum Yahudi apa aja. Nah, saya jawab dong, dilarang membunuh. Nah, saya menghubungkan lagi ke Alkitab. Itu mah 10 perintah Tuhan, Bang. Iya, itu mau hukum Musa. Katakan dilarang membunuh. Udah jelas. Itu mau hukum Musa. Hukum Musa sih. Aduh, inilah yang namanya 10 perintah Tuhan siapa? Pintar. Baca. Baca 10 perintah Tuhan dari mana? Yahudi. Bang, baca. Hukum Yahudi itu turunan dari 10 hukum Taurat, Bang. Jadi ada sekitar 600 yang tertulis di Oke, kembali ke topik ya. Tentang liturgi dulu, jangan kayak hukum dulu. Kalau liturgi Yahudi itu, bro, atau kultur Yahudi itu, syarat menjadi rabi itu apa aja kalau mau menjadi rabi di zaman itu? Saya belum mendalami itu, Bang, karena Oke, itu saya kasih tahu. Itu saya kasih tahu Anda jujur, baik. Syarat menjadi rabi liturgi Yahudi itu harus minimal itu di usia dewasa dan harus menikah. Baru bisa menjadi rabi. Oke. Anda tidak setuju atau setuju nih argumentasi saya? Saya kurang tahu, Bang, kalau kultur Yahudi belum semua saya pelajari itu. Oke. Artinya apa di sini? Kalau Yesus itu di usia 13 sampai 29 tahun, Tuhan Anda mengatakan bisa mengajar. Kalau dia mengajar, dia adalah rabi. Kalau dia diajar, Bang ini nggak tahu, dia rabi, Bang. Gantian, Bu. Gantian, Bang. Saya lanjut. Setuju kalau Yesus itu rabi. Yohanes 13 kok dia rabi kok. Ya, benar, lanjut. Tapi Anda juga harus mengakui rabi itu harus menikah dulu, Bang. Syarat menjadi rabi loh, harus punya keluarga, harus punya istri, Bang. Anda setuju, Bang? Saya belum pelajari itu, Bang, kalau tentang itu. Oke, jadi Tuhan detail. Jadi Tuhannya kawin ya, Ustaz? Saya nggak menuduh begitu, tapi syarat menjadi rabi harus menikah. Kurang tahu, makanya kayak nama sekarang lagi diproses gara-gara itu. Dia bilang kawin Yesus. Siapa yang proses, Bang? Ada teman-teman dari Galarua. Oh, dia tukang proses ya, Bang ya. Kenapa nggak laporin polisi, Bang? Udah dilaporin, Bang. Ini lagi tahap apa sih proses pemulihan. Pokoknya lihat aja nanti viral beritanya. Kenapa nggak panggil Paul Jong aja yang bosnya Galarua itu ke Indonesia ngelaporin dia sendiri, Bang? Paul Jong yang buronan itu. Karena dia namanya tidak ada di sana, Bang. Galarua kan dia sendiri, Bang, si Paul Jong. Ya kan kita harus berdasarkan apa, Bang, surat menyurat. Di dalam surat akta pendirian tidak ada nama dia. Nah, maksud saya itu Galarua itu kalau bisa Paul Jong kan bosnya tuh. Kalau bisa dia aja pulang ke Indonesia melaporkan. Dia sudah warga negara sana, Bang. Warga negara sana melindungi. Dari mana? Orang ditolak kemarin, asilumnya ditolak kok. Kamu ini nggak ngerti ya? Asilumnya ditolak. Menunggu setahun lagi baru proses. Bang yang lebih tahu dari saya. Ya saya lebih tahu lah. Saya ikuti dia kok. Ya, bukan ikutin di medsos. Ditolak bukan itu. Ikutin di WA. Ya sudahlah, lanjutlah. Ditolak, bro. Jadi lanjut kembali ke topik ya. Saya nggak mau memaksakan Anda, mudah-mudahan pelajari apa arti rabi itu. Syarat menjadi rabi. Kita kembali ke topik, Bang. 13 sampai 29 memang tertulis gitu ya. Nah, kita lanjut lagi aja. Saya nggak mempersulit di sini. Di usia 30 tahun Yesus sudah menjadi Tuhan apa belum menjadi Tuhan, Bang? 30 tahun. Sejak semula dia sudah jadi Tuhan, Bang. Oke. Apa yang dia lakukan membuktikan dia Tuhan waktu ada di muka bumi? Banyak hal, Bang. Mengampuni dosa. Satu aja, Bang. Mengampuni dosa. Manusia bisa mengampuni dosa enggak? Anda pernah baca datanya mengampuni dosa? Dia tidak mengatakan di sana dosamu telah kuampuni, tapi dosamu telah diampuni. Kalau dosamu telah diampuni, itu kira-kira yang mengampuni siapa, Bang? Baca datanya, Bang. Bang, bahasa Indonesia, Bang. Bang, waktu Prabowo di Matius 9, Bang. Baca ya, Matius 9, 5 sampai 6. Dengar dulu, Bang. Dipersilakan waktu Prabowo datang ke Luhut, minta duduk katanya. Dengar dulu, minta duduk katanya. Lalu jawabnya bukan dia bilang, aku persilakan duduk, enggak. Dipersilakan duduk. Nah, orang yang bersangkutan bisa saja dia pelakunya, Bang. Ini kemana sih ngomongannya? Ini saya kasih datanya nih. Matius 9. Prabowo di bawah apa hubungannya? Coba ini bukan pilpres. Sama, hampir sama, Bang, itunya analoginya. Enggak usah analogi kalau ada data.
Ada data saya bacakan. Matius 9:5-6. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ya, di sana Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, bukan mengatakan dosamu telah kuampuni. Apa bedanya diampuni dan kuampuni? Silakan Bang. Siapa yang mengampuni? Ayo Bang. Berdasarkan data aja. Sekalipun abang mengatakan begitu, tetap dia yang mengampuni. Bukan saya yang mengatakan, Yesus yang mengatakan dosamu telah diampuni, bukan saya. Bisa saja bang, waktu orang bilang hutangmu dibayar, hutangmu telah dibayar. Sekalipun aku yang mempunyai uang itu bang, boleh bang. Nggak perlu ku kasih tahu. Aku melunasi hutangmu, nggak perlu bang. Boleh ku bilang, hutangmu telah ku lunasi. Hutangmu telah dilunasi. Boleh bang. Itu masalah kalimat bang. Tapi perbuatan, tapi tindakan, orang semua tahu bahwa dia Tuhan itu bang. Dia tahu nggak dia kenapa dihukum? Karena dia menyamakan diri dengan Allah, gitu loh bang. Abang ini kemana-mana bang. Singkat ini. Masih sama bang. Yesus berkata bang, gini bang. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, dosamu telah diampuni. Yang mengampuni di sini Yesus atau bapaknya Yesus? Yesus dan Bapa adalah satu. Dia juga itu bang. Yang mengampuni dosa di sini siapa? Bapak atau Yesus? Yesus. Jadi berarti dia bohong dong kalau dosamu telah diampuni. Yesus. Apa yang bohong? Kalau dia Yesus yang mengampuni, bahasa Indonesianya adalah dosamu telah kuampuni. Tapi di situ diampuni. Enggak harus bang. Enggak harus kataku, enggak harus kataku. Enggak harus bang. Abang belajar kalimat astaga. Anda punya hutang, ya. Tolong tunjukin rapor bang. Berarti agamanya suka-suka hati dong. Ini kesulitan juga bahasa Indonesia ini. Lu ya suka-suka Enggak harus bang. Abang tahu nggak subjek predikat objek? Astaga. Kita kembali ke data aja bang ya. Kita kembali ke saya kasih data. Di situ perikopnya di Lukas 5:17-25 bang. Ada orang lumpuh mau disembuhkan. Oke. Terakhir setelah itu Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Artinya kalau dosamu telah diampuni, bukan Yesus yang mengampuni dosa. Tafsirmu itu nggak apa-apa bang, bebas. Coba apa maksud diampuni dan kuampuni? Siapa pelakunya? Diampuni bisa saja orangnya mengampuni, bisa saja orang lain. Itu gitu, namanya bang. Anda nyeleneh bang. Bukan. Anda menabrak bahasa Indonesia. Seperti itu bang. Berdasarkan kaidah bahasa seperti itu, nggak ada pasti di situ bang. Bisa dia, bisa orang lain. Aku ampuni bisa dia langsung dia. Tapi dari data-data yang lain itu merujuk pada dirinya, karena ada firman berkata di dunia dan di surga telah diberikan kuasa, kan ada seperti itu. Oke. Diberikan kepada kuasa. Baik, ikuti bang. Yang merujuk kepada dia bang. Oke, saya ikuti, saya nggak persulit Anda ya. Menurut Anda, dosamu telah diampuni, berarti Yesus mengampuni dosa, betul ya? Benar. Baik. Yang mengampuni dosa manusia sekarang Yesus atau Bapa? Yang mengampuni ya Yesus adalah Bapa bang. Oh, Yesus adalah Bapa. Ya. Berarti Bunda Maria mengandung Bapa? Iya, nggak apa-apa. Berarti yang mati di tiang salib Bapa? Bapa bang, bisa. Iya itu aja lah, iyain aja. Astagfirullah, Bapak meninggal di tiang salib. Masa sih Pak? Iya, udah cukup kami yang tahu. Udah, terus apa lagi pertanyaannya? Jangan pasaran, jangan nangis begitu dong. Kita nggak pasrah karena kita jelasin juga Anda nggak ngerti. Ya, saya lebih ngerti ini. Aja. Anda ini ngeyel, saya lebih ngerti dari Anda malah ngeyel tadi. Oh enggak, saya nggak ngeyel. Ngapain saya? Sekarang yang mati di tiang salib siapa bang? Bapak atau Yesus? Menurut Anda siapa? Menurut Pinandar tadi Bapak. Enggak, menurut Anda siapa? Enggak, jangan begini bang. Menurut Anda siapa? Tuhan nggak bisa mati bang. Jadi makanya dia masuk ke dunia. Jadi tubuhnya lah yang mati bang. Tuhan nggak pernah bisa mati. Paham nggak bang? Kalau Maria Magdalena mengatakan ya, dia menemui dua malaikat, mayat Tuhanku diambil orang. Mayat itu Tuhan bang, kata Maria Magdalena. Salah lagi. Itu artinya tubuhnya, bukan rohnya. Tubuh badan. Iya, tubuhnya itu ya sudah hilang. Apalagi Maria Magdalena mengatakan mayat Tuhan diambil orang. Nggak dinatur. Ada natur roh, ada natur fisik, ada natur roh bang. Ya, terus? Nah, abang selalu membawa, makanya abang di framing oleh 3 dimensi. Tuhan itu harus sosok seperti ini. Tuhan itu roh bang.
Pada saat dia dibatasi di kedengannya di sana, tapi di dalam roh dia ada di seluruh dunia ini, Bang. Tapi abang nggak paham di situ. Apakah, Karena Bang, sosok abang itu harus 3 dimensi. Coba keluar dari 3 dimensi, Bang. Tuhan itu di luar 3 dimensi. Walau dia bisa masuk ke dalam 3 dimensi, bukan otomatis di luar 3 dimensi dia hilang, enggak, Bang. Apakah Namanya tubuhnya, juga roh. Bang? Apakah tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan ya? Tubuhnya tidak, Bang. Tapi roh yang ada di dalam dia itulah Tuhan, Bang. Oke, roh yang ada di dalam dirinya Yesus adalah tubuh Yesus pernah kehilangan Tuhan nggak, Bang? Gak ngerti aku kalimat abang ini, apa ini maksudnya ini? Apakah roh Tuhan dalam diri Yesus itu selalu ada atau pernah kehilangan Tuhan di dalam dirinya? Gak ngerti aku maksud abang ini apa ini. Oke, saya perjelas lagi. Waktu dia mati, Bang, waktu dia menjadi mayat 3 hari, apakah roh Tuhan ada dalam diri mayat? Dia terangkat ke surga, rohnya enggak dong, Bang. Dia kan diceritain dia masuk ke Hades, Bang, untuk menginjili nabi-nabi tadi yang percaya akan nubuatannya untuk ya, melepaskan para nabi. Ada tertulis itu, Bang. Saya ceritain lagi bahasa Indonesia jelas. Selama 3 hari. Ya. Bahasa Indonesia jelas ya. Habis disalib, dibungkus kain kafan, terus kemudian dikubur. Yang dibungkus ini mayat ya, Bang ya? Iya. Ya. Pertanyaannya, apakah di dalam mayat ini masih ada roh Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya adalah ya, Yesus pernah kehilangan roh Tuhan dalam dirinya selama 3 hari. Betul apa betul? Iya. Terus masalahnya di mana, Bang? Terus masalahnya di mana? Saya nggak permasalahkan, ini diskusi. Anda jangan marah dulu, makanya dengerin baik-baik. Bukan marah, Bang. Ini juga diskusi. Memang logat kita seperti ini, Bang. Ada yang seperti ini. Oke. Saya orang Jawa, mungkin saya jawab gini. Mungkin aneh kata Jawa mungkin seperti ini. Dengar dulu, Bang. Lantas salahnya di mana, Pak? Nah, karena saya mungkin Sumatera Utara, logatnya di mana? Bukan marah, Bang. Oke, baik. Model kita gini, lanjut. Baik. Jadi Anda sudah mengakui bahwa mayat ini kehilangan roh Tuhan selama 3 hari, kan gitu ya, Bang ya? Berpisah dia, Bang. Soalnya kalau masih ada roh Tuhan di dalam dirinya, dia itu nggak mati, Bang. Karena roh Tuhan lah yang menghidupkan fisik Yesus, betul toh? Tapi waktu dia disalib, Bang, Yesus berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Roh Tuhan sudah meninggalkan dia, kenapa dia masih hidup, Bang? Gimana caranya, Bang? Ada jiwanya, Bang. Ada jiwanya, Bang. Begini, Bang, begini. Ya gimana, Bang? Waktu abang bercermin, aku yakin kita semua pernah puber. Abang pernah berbicara pada diri sendiri. Pernah, aku yakin tuh. Aduh, harusnya kau jangan ngomong gini tadi. Bisa bicara dengan diri sendiri loh, Bang. Karena di dalam diri abang ada unsur-unsur yang kan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa abang menjelaskan dan jiwa? Saya? Kalau jiwanya berkomunikasi dengan rohnya, no problem, Bang. Paham, Bang? Jadi abang belum paham ini. Selalu 3 dimensi Bang pasakan. Enggak begini, Bang ya. Ini kita nggak berbicara, saya bercermin gini ya. Waktu Yesus itu roh Tuhan dalam dirinya, waktu dia masih bicara, Eli Eli lama sabaktani. Kenapa dia masih bicara? Tak sedangkan roh Tuhan sudah pergi meninggalkan dia. Gitu loh. Coba Anda jelaskan. Berarti ada roh cadangan dalam diri Yesus. Gitu. Karena kita percaya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Ketika jiwa berbicara kepada rohnya, no problem, Bang. Loh, kok ada 3? Itu 3 dimensi, Bang. Jangan dipisahkan, Bang. Air nggak bisa dipisah-pisah. Saya ulang lagi ya, Bang ya. Saya ulang lagi nih. Pak Nizar mau bicara, Pak Nizar? Sebenarnya, tapi abang nggak ngerti nih. Pola pikir abang di framing 3 dimensi, udah. Selesai kita. Ya jangan di-mute dulu lah, Bang. Jangan ganggu dulu. Bentar lagi, Bang. Abis ini baru Pak Nizar ya. Tuhan itu, roh Tuhan itu masuk ke Yesus. Yesus itu kan tidur itu malam. Berarti Tuhan tidur ya? Secara roh, Bang, Tuhan itu kita tidak tahu di apakah tidur apa tidak. Tapi karena dia masuk ke tubuh manusia, dia ikuti, Bang, alur biologis manusia. Apa yang salah dengan itu? Makanya aku bilang dia bukan Tuhan semena-mena, mentang dia yang bikin hukum alam, lantas dia melawan hukum alam yang telah dibuatnya. Enggak seperti itu, Bang. Setan itu, Bang. Makanya dia tidak pernah minta disembah, tapi orang-orang yang paham menyembah dia nggak marah, Bang. Itulah Tuhan sejati. Itu dapat Pak Nizar kemana-mana. Ntar abis ini Pak Nizar Aduh. ya
Jadi gini ya, kembali ke topik ya Bang ya. Itu Eli lama sabaktani. Anda nggak jawab tadi. Yesus itu masih bicara. Arti Eli lama sabaktani adalah Tuhanku, Tuhanku, atau Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, roh Tuhan di dalam diri Yesus, roh Bapa di dalam diri Yesus ini, aku dan Bapa adalah satu, berpisah di situ. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau roh Bapa sudah keluar dalam diri Yesus, kenapa Yesus masih hidup dan bicara? Berarti ada roh cadangan yang berbicara. Silakan diterangkan. Jiwa, Bang, udah aku jelaskan tadi ya. Ini, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat Kejadian 1 ya. Oke. Nah, disinilah akhirnya orang bikin doktrin baru. Nah, ada jiwa, ada tubuh, roh. Kalau rohnya keluar karena dia maha kuasa, berkomunikasi jiwa dengan roh bisa dong, Bang. Jadi waktu Yesus berkata Eli lama sabaktani, Yesus masih hidup atau sudah mati, Bang? Alah, udah ku jelasin tadi, Bang. Jiwanya, kalau jiwanya berkomunikasi dengan rohnya, apa yang salah? Dia maha kuasa kok. Orang nggak nyampe, katanya orang pintar. Nah, Yesus itu, Bang, Yesus itu masih bicara. Iya. Ya, sedangkan roh Bapak sudah pergi. Pertanyaannya, waktu Yesus ini masih bicara, roh apa yang ada dalam dirinya? Atau dia punya dua roh? Gitu loh. Jelas tuh. Bapak kemana-mana menjelaskannya. Iya. Saya ulang ya. Di dalam diri Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Dia duinatur. Ada roh Bapa di dalam dirinya. Fisiknya ini bukan Tuhan. Artinya membuat yang menjadi Tuhan karena roh Bapa ada dalam dirinya. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Tapi di salib dia berkata, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak sudah meninggalkan dia, tapi dia masih bicara. Pertanyaannya, apakah di dalam diri Yesus ini ada roh cadangan yang berbicara setelah Bapak pergi? Silakan. Jiwanya, Bang, ada jiwanya. Oke, jadi jiwa masih menghidupkan dia ya? Ya dia Tuhan, Bang, suka-suka dia. Kan Tuhan sudah keluar, Bang. Kan dia Tuhan, Bang. Tuhan sudah keluar dalam dirinya. Coba Bapak artikan Eli lama sabaktani artinya apa, Bang? Waktu dia Bapak sudah keluar Eli lama sabaktani, Yesus enggak jadi Tuhan lagi, Bang. Karena Tuhan sudah keluar dalam dirinya. Aduh. Oh, loh. Ya pertanyaannya, ini apa yang menghidupkan dia waktu itu gitu? Ketika dia mengatakan itu, bisa saja rohnya masih ada di dalam dia. Berarti bohong dong. Enggak, habis dia bicara, rohnya pergi dari dia bisa. Tapi yang pasti dia punya jiwa. Ini namanya ngarang, Bang. Ini namanya ngarang. Lah, Abang juga ngarang. Siapa yang bilang ngarang? Buktinya di Bible Anda itu berkata. Aku kan sudah kasih tahu di dalam tubuh manusia ada roh, tubuh, dan jiwa. Dan ketiganya bisa berinteraksi. Ingat aja waktu Abang puber di depan kaca, Abang bisa ngomong sendiri kok. Ngomong sama siapa? Bukan gila itu, bukan. Ngomong sama jiwanya, ngomong sama rohnya. Masa Tuhan lebih besar dari situ nggak bisa ngelakuin? Logika mana ini? Noten. Jadi gini ya, Bang ya. Saya ulang lagi nih biar netizen pada ngerti nih ya. Yesus disalib itu, di situ Yesus berkata, Eli lama sabaktani. Arti Eli lama sabaktani itu adalah Allahku, atau Tuhanku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya Bapak sudah keluar dalam diri Yesus, tidak menyatu lagi. Karena kalau ada Bapak dalam diri Yesus, Yesus tidak mati. Iya. Pertanyaannya, Bang, pada saat dia bicara, dia masih hidup gak? Masih hidup. Berarti pada saat itu narasinya dia belum keluar. Sesudah dia mengatakan ini, baru ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Anda tidak ngerti apa arti Eli lama sabaktani. Coba artikan, Bang, apa artinya? Bang, begini, Bang. Artinya dulu apa? Artinya dulu. Biar Abang paham. Abang harus Abang berpikir memaksakan. Kalau mengatakan perpisahan, orang sudah nggak di situ. Belum tentu, Bang. Misalnya, ini ada orang, anak saya mau merantau dari rumah. Kenapa nak kau harus meninggalkan aku? Apa pada saat itu dia meninggalkannya? Belum. Habis itu barulah dia berangkat. Sama. Pada saat dia masih hidup, rohnya bisa ada di dalam dia, Bang. Makanya ketika dia bilang kalimat terakhir,
aku telah menyerahkan nyawaku. Itu baru bisa, berarti keluar pada saat itu. Jadi jangan dipaksakan ketika ada kalimat perpisahan, orangnya sudah di situ. Belum tentu, Bang. Pada saat dia berkata seperti itu, baru dia berkata sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Berarti manusia sudah bebas dari dosa. Roh kejahatan sudah dihancurkan. Itu makanya dimerdekakan Paulus in the gang kalian bersama iblis. Tahu lu yang iblis, tapi gini bang, lu yang iblis. Tapi gini bang, tapi gini bang, kenapa kemanusiaannya ketakutan pada saat mau disalib? Artinya nggak sinkron nih, kemauan bapak sama kemauan anak nih nggak sinkron. Itu gimana tuh? Nih, Anda bilang mengatakan dia takut. Oke. Kalau iya, takut, kenapa ada di bawah Anda kok itu? Kenapa dia menjalankan semua, dari dia dicambuk sampai dia dilempari batu, sampai dia disalib, sampai dia mati? Enggak, kita bicara sebelum proses penyaliban. Coba baca. Ada kan di Markus tuh ada tuh, Bang. Ya kan? Bang. Ia menyuruh muridnya berjaga-jaga, ia berdoa kepada Bapa gitu. Itu berarti artinya manusianya nggak ridho gitu, nggak ikhlas. Itu bukan. Sementara bapaknya mau menjadikan anaknya sebagai penebus dosa, itu gimana itu? Kan dia masuk ke dunia, Bang, ngikutin ideologi dunia, Bang. Paulus indegen menganggap Yesus itu adalah musuh. Ada takut. Nah, takutnya dia beda dengan takutnya kita, Bang. Nah, katanya Bapak di dalam diri aku. Secara roh dia Bapak di dalam diri aku. Bapak di dalam diri aku. Harusnya sinkron dong. Yang ada di dalam diri Yesus siapa? Bapak kan? Terus kenapa manusianya takut? Harusnya sinkron dong, harusnya kerjasama gitu. Kalau benar-benar itu penembusan dosa itu kerjasama gitu. Tubuh kemanusiaan dan tubuh ilahinya itu sama. Ini kok beda? Mempertahankan keilahiannya di dalam tubuhnya itu nggak bisa terjadi semua, Bang. Bisa malaikat turun semua habis di dunia. Jadi dia harus ikut natur biologi hukum dunia yang telah dia buat, Bang. Sekarang aja ini. Tuhan kok ikut manusia. Pandai kali kalian ngarang. Tuhan kok ikut manusia. Itu bukan ngarang, Bang, masih logis, Bang, penjelasan kita. Tapi lihat dari buahnya, Bang. Ajarannya membuat damai, Bang, membuat sukacita, membuat kita bicara ya bahwa Yesus kan tubuh Bapa itu Bapa ada di dalam diri Yesus, ya kan? Tapi kenapa pada saat sebelum proses penyaliban Bapaknya pengen manusianya disalib, manusianya nggak mau. Itu bukan nggak mau, Bang. Itu reaksi biologi dari seseorang, Bang. Itu bukan nggak mau, Bang. Mau lah kayaknya. Kau dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia menyuruh murid-muridnya mempersiapkan diri. Pertama dia berdoa. Kamu mana? Kalmu mana? Logika ke logika, tapi ada ini siapa yang 2023 sedikit menghujat, Bang. Paulus indegen bekerja sama dengan iblis memerdekakan konten. Nggak bagus didengar ya. Kembali ke topik ya, Bang. Kembali ke topik ya. Bang, cacilah saya, Bang, nggak apa-apa. Makilah, Bang. Kembali ke topik ya. Tadi di sini Yesus di tiang salib. Ini jangan mundur lagi, dong. Ikuti arahnya ini biar cepat gitu. Saya itu kalau berdiskusi terstruktur gitu ya. Baik. Waktu Yesus mati, Bang, 3 hari 3 malam itu, roh Bapa ada dalam diri mayat atau keluar, Bang? Waktu di dalam batu yang dikuburkan itu. Iya. Dia keluar, Bang. Terus? Keluar. Baik. Roh Bapa kemana, Bang? Roh Bapak kemana? Roh itu tadi naik ke surga. Roh itu, Bang, memenuhi dunia alam semesta ini, Bang. Nggak bisa Abang hitung 1, 2, 3. Kita ke alam maut pada saat yang sama bisa tetap di sorga. Nggak bisa, Bang, dipisah-pisah. Jadi yang jelas intinya. Tapi berdasarkan Alkitab, dia masuk ke Hades. Bang. Dia masuk ke alam maut untuk memberitakan Injil keselamatan. Saya paham. Artinya mayat ini 3 hari 3 malam tidak ada roh Bapak lagi. Artinya ya, aku dan Bapak adalah satu. Itu pernah tidak berlaku selama 3 hari ya, Bang ya. Nah, terus tidak berlaku jasadnya, apa yang mau kita harapkan dari saya sebuah jasad? Saya ulang kembali. Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Oke. Sedangkan waktu dia mati dia berpisah. Oke. Artinya Yohanes 10:30 pernah tidak masuk akal
dan pernah tidak berlaku selama 3 hari. Betul apa betul? Artinya, itu maksudnya Bang, ketika dia hidup Bang, apa yang kita harapkan dari sebuah penebus kalau dia jadi mayat Bang? Begini sih, waktu Yesus mati, roh Bapa keluar, apakah Yohanes 10:30 di sana bisa diberlakukan atau tidak? Ketika dia mati tidak Bang. Tidak, artinya Yohanes 10:30 ini pernah tidak berlaku selama 3 hari. Ketika dia mati tidak apa-apa, apa yang salah dengan itu? Ya enggak apa-apa, tinggal Bapak aku, iya betul gitu loh. Iya betul, ketika betul, baik. Jasad. Ya. Terus apa yang salah dengan itu? Artinya Yohanes 10:30 pernah cacat 3 hari karena Yesus dan Bapa pernah berpisah selama 3 hari. Di dalam jasad, jadi tidak apa-apa, logika umum menerima itu. Ya memang kita berlogika umum, Bang. Iya. Nggak bisa berbicara iman di sini supaya orang paham semua. Begini Bang, begini. Kan misinya, dia kan punya misi ke dunia. Misinya itulah yang dinarasikannya. Aku dan Bapak adalah satu. Ketika di misi itu Bang, bukan ketika dia masak mayat. Masak mayat bisa bergerak. Gitu artinya aku dan Bapak adalah satu ini tidak berlaku waktu Yesus ditinggalkan roh Bapak dalam mayat 3 hari. Iya, terus apa yang salah dengan itu? Ya nggak salah lah. Iya, saya nggak menyalahkan Anda, biar netizen yang menilai gitu loh. Ya nggak apa-apa Bang, nanti lama-lama netizen satu-satu jadi murtad, nggak apa-apa. Bagaimana mungkin murtad kalau Tuhan mati Bang? Ya Bang, kalau aku bongkar nanti Abang kejar-kejar saya. Banyak perdebatan seperti ini. Bukan Bang, banyak yang minta dibaptis teman-teman Bang. Udah kita baptis Bang, biar Abang tahu. Mereka baptis. Banyak yang terbaptis Bang, nggak usah sebutkan. Ada yang di Parung, ada yang di Saradu. Hanya gara-gara seperti ini. Tapi lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah Bang. Kalau misalnya ada yang minta dibaptis, baptis saja Bang, nggak apa-apa, kami nggak marah kok. Baptis saja. Kalau bisa divideoin Bang, divideoin. Nah, jangan sampai kayak kesaksian. Jangan sampai dengerin ya. Aku buat minoritas Bang, jadi nggak bisa itu dipublikasi Bang. Ya udah video. Dari Kristen pindah boleh dipublikasi, aman-aman saja. Kenapa emang? Masalahnya tidak usah lari dari tema dulu. Tidak usah lebar Bang Hindi. Bang Hindi nggak usah lebar dulu. Lanjutkan aja yang tadi biar selesai. Ya benar itu benar. Oke, sekarang kita kembali ke topik ya Bang ya. Ya, di hari keberapa roh Bapak masuk lagi waktu dia hidup Bang? Berdasarkan kitab suci di hari ketiga dong Bang, ketika dia bangkit. Di hari ketiga. Menurut yang pernah saya baca di Bible Anda tahu nggak tanda Yunus Bang? Saya nggak tahu tanda Yunus Bang. 3 hari 3 malam diperhatikan. Tahu goblok. Tanda Yunus itu. Siapa yang ngatain ngoblok itu? Bisa nggak? Saya yang dikatain. Fokus. Saya itu ke Bang Handi, bukan Bang Handi. Ini di sini juga kalau. Iya itu bukan Bang Handi itu. Bang Sera itu ke Bang Handi. Warahmatullahi wabarakatuh dan shalom ilaihim semuanya. Enggak. Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam. Itu ke Bang Handi tadi. Enggak, itu Bang Sera itu punya 2 akun, dia lagi debat juga di sebelah. Tenang aja, udah lanjut. Tenang aja. Ya kalau gitu di-mute aja, di-unmute tuh, di-unmute. Nggak bisa kalau host, nggak bisa. Ini, si Oten ini. Nggak bisa kalau host. Ayo lanjut. Ini saya jejak rekam loh, bisa saya lapor. Iya lanjut. Manchester United. Mau lapor kemana sih Bang? Mau lapor ke kelurahan. Siapa yang ngancam? Teman Anda tuh berkata kasar duluan, nanti kami maki-maki. Gak terima kali ya. Udah lanjut. Kalau begitu, Udah sarapan belum? Aduh, kemana-mana ini waktu terbuang. Iya makanya, udahlah. Kembali ke topik aja. Ya kembali ke topik aja. Lanjut. Oke. Tanda Yunus dia benar-benar mati di perut ikan Bang. Benar-benar mati di perut ikan. Kenapa memang? Pak Pinander udah pernah baca Lukas 11 29 sampai 32 Bang, tanda Yunus. Tanda Yunus sudah pernah baca, tapi itu benar-benar mati di perut ikan. Ada apa dengan itu Bang? Oke Bang. Jadi menurut Anda Yunus di perut ikan mati ya Bang? Mati Bang, mati. Datanya mana Bang? Turun ke dunia orang mati Bang. Ada ditulis di situ Bang. Dan banyak yang menyatakan turun ke dunia orang mati. Masa ada dunia orang mati dalam perut ikan? Kenapa bisa berkomunikasi gitu aja pertanyaannya Bang? Saya baca datanya ya Bang ya. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, angkatan inilah angkatan yang jahat. Kan banyak orang minta angkatan apa? Bukti apa?
Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Gitu. Apa itu? Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu bangkit sementara dari orang angkatan ini. Ia akan menghukum mereka. Di sana itu berkata, tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Semua orang di muka bumi ini, hanya Anda yang mengatakan Yunus itu mati di perut ikan. Baru kali ini saya dengar Anda mematikan Yunus di perut ikan. Nggak boleh begitu loh Bang, mematikan orang. Sedangkan data yang ada di Bible itu, Yunus di perut ikan itu tidak mati Bang, hidup dia. Iya, emang bisa Bang jiwa berinteraksi. Jiwa itu kan kekal Bang, nggak mati tuh. Bisa. Yunus keluar dari perut ikan itu hidup Bang. Iya, nggak pernah mati Bang. Iya kan, kalau dihidupkan yang Maha Kuasa kenapa salah Bang? Membuktikan Yunus hidup, dia itu berdoa dalam perut ikan Bang. Bisakah orang mati berdoa? Bisa Bang. Waktu Habel orang mati berdoa. Makanya ini ayatnya. Dengar dulu jangan astagfirullahaladzim. Ketika Habel dibunuh, darahnya berdoa kepada yang Maha Kuasa loh. Itu ada tertulis loh. Ampun saya Bang, kalau orang mati bisa berdoa Bang. Ada Bang, jiwanya. Kan ada tertulis. Saya percaya kitab suci saya Bang. Jadi orang mati Jadi orang mati masih bisa. Jadi orang mati itu masih bisa beraktivitas. Jiwanya teriak kepada Tuhan Bang. Jiwa teriak bisa diartikan berdoa. Tapi jiwa itu tetap hidup Bang. Jiwa tidak pernah mati Bang. Sama dengan dia di perut ikan, dia mati masuk ke alam maut. Cobalah Abang lompat di telan ikan paus, mati pasti Abang. Jadi menurut Anda, Nabi Yunus mati tapi masih bisa berdoa ya? Iya, karena ada jiwa, karena ada jiwa. Ya udah. Artinya orang mati masih bisa beraktivitas ya. Orang mati secara jiwa bisa. Ya udah, jadi orang mati masih bisa beraktivitas. Ilmu baru kita dapat ini teman-teman. Iya, secara jasad tidak. Ya udah, nggak usah ditambahin. Saya setuju aja dengan Anda. Tambahin dong Bang, harus jelas. Biar nanti saya menilai ternyata orang mati masih bisa beraktivitas. Oh, nggak bisa seperti secara itu. Jiwa bisa Bang, bisa. Nah, ya harus Anda ngomong gitu. Orang-orang dulu kan, aduh sudah datang dia, kasih sesajen. Ya, jadi orang mati masih bisa beraktivitas ya. Iya, bisa secara jiwa. Baik. Waktu Yesus dibungkus kain kafan itu, Yesus aktivitas atau tidak? Secara jiwa dia aktivitas Bang, di alam maut. Tertulis kok, dia masuk ke alam jasadnya maut. Bang, jasadnya? Jasadnya tidak. Apakah berpisah jasadnya dengan rohnya? Pada saat dia jasad berpisah Bang. Berarti mayat nggak bisa aktivitas? Mayat nggak bisa aktivitas. Oke. Di dalam perut ikan Yunus, apakah Yunus ini berpisah dengan rohnya? Berpisah Bang. Apakah rohnya ada dalam perut ikan atau keluar? Jiwanya ada di dalam perut ikan. Roh yang saya tanya Bang. Apa sih definisi mati Bang? Bapak ngerti nggak definisi mati? Berpisahnya jiwa atau roh dari jasad. Oke, jadi semua berpisah ya Bang ya? Berpisah. Oke, kalau mayat itu ada roh ada jiwa nggak Bang? Ada. Hah? Orang mati ada roh ada jiwa, nggak mati dong? Gimana sih ini Abang ini? Kan kalau sudah mati ada jiwa ada roh Bang, berpisah. Kalau mayat ada jiwa itu udah bahaya itu. Iya, mayatnya kan sudah keluar, nggak ada lagi, kan sudah berpisah. Abang tadi udah menjelaskan definisi mati itu berpisahnya fisik dengan roh dan jiwa. Iya, jadi mayat ini sudah nggak bisa apa-apa. Iya, benar. Iya. Nah, waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani, dia masih hidup kan? Masih ada roh dan jiwa di dalamnya. Ketika kalimat terakhir disebutkan, aku serahkan nyawaku kepadamu, baru berpisah Bang. Itu kalimat endingnya, bukan ketika kalimat itu. Ya, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu sudah mati dia. Waktu dia mengatakan itu keluar, waktu dia hidup kembali, dia sendiri yang masuk ke dalam dirinya dengan kuasanya. Dengerin dulu ya Bang ya. Waktu Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Waktu Yesus berkata begitu, Yesus masih hidup atau dia sudah mati? Masih hidup, karena itu narasinya. Katanya tadi waktu ngomong itu udah mati.
Ya elah, abang ini mutar-mutar, ini cara-cara lama sih. Aku nggak bisa bang diputar-putar gitu. Itu narasinya ketika masih ada dia di situ bang, sama dengan anak saya mau merantau. Pak, hari ini aku akan pergi. Kenapa kau meninggalkanku? Tapi anakku masih ada di rumah loh bang. Itu cuma pencontohan. Kau merantau di bawah-bawah. Oh masih sama bang, masih sama. Mau merantau kemana anak bapak? Misalnya dia masih di rumah. Anak bapak mau merantau kemana? Kenapa kau meninggalkanku? Tapi dia masih di rumah bang. Dia masih di rumah sama halnya. Kenapa kau meninggalkanku? Pada saat narasinya itu masih ada di dalam tubuhnya bang. Pakai akalmu. Justru ini logis sekali bang. Kalau bisa perbandingannya apple to apple, ya kan? Karena masalahnya ini tentang nyawa seseorang dibandingkan dengan orang yang merantau. Itu udah jauh beda gitu. Nggak apa-apa lah, anaknya mau merantau nggak apa-apa, kita bantu. Mau merantau kemana nggak apa-apa. Kacau otet. Hanya menghujat. Saya bacain datanya ya bang ya. Saya bacain datanya. Kita bicara data. Stop. Kita baca datanya. Kita baca datanya Yohanes 10, 17, 18. Saya pakai data loh kalau bicara bang. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Pertanyaannya bang, dengerin dulu. Sabar. Pertanyaannya, waktu Yesus bicara begini, Yesus masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup. Tadi Anda mengatakan waktu dia menyerahkan nyawanya itu sudah mati, bang. Anda sekarang berbalik arah loh. Masih bukan, hidup. ini kalimat yang berbeda, bang. Bukan satu perikop itu, bang. Oke. Itu di perikop yang lain. Di perikop waktu dia disalibkan baru telah selesai. Baru setelah selesai keluar di situ, bang. Menurut Anda, baik. Yunus itu di zamannya Yesus atau enggak? Yesus itu orang menuntut Yunus itu hidup di zamannya Yesus atau tidak sejaman, tidak sejaman, tidak. Tidak kan? Tidak. Terus menurut Anda, Yunus itu diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya udah. Terus? Apanya udah? Artinya Yunus tidak mati di perut ikan. Mati, karena Tuhan melindungi dia. Iya, karena Tuhan melindungi dia. Tapi kenapa anak manusia Yesus ini tidak pintar-pintar gitu? Dengerin dulu. Justru kenapa? Gaya lain diam dulu. Karena dia membandingkan. Gantian bro, dengerin. Tapi kenapa anak manusia ini gitu ya mati mengenaskan di tiang salib? Kenapa berbeda dengan Yunus ditolong? Hah? Kenapa? Ini tadi muter-muter mulu jawabannya. Ya gue balikin lu nak nyaho juga lu. Ya menurut Pak TSE ini Nabi Yunus itu di dalam perut ikan diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus tidak diselamatkan, malah dimatikan? Kenapa? Karena harus menggenapi. Menjalankan hukumnya, karena kan dia sudah berkata. Seru ini, sudah ada bahasa penggenapan ini, seru ini. Iya dong, karena harus menggenapi apa yang Taurat telah katakan. Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Kenapa? Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Karena sudah telah dinubuatkan. Siapa yang menubuatkan? Karya penebusan. Siapa yang menubuatkan? Di Hezkiel, di Yesaya kita bisa baca. Iya. Siapa yang siapa yang menubuatkan? Nabi-nabi terdahulunya. Oke, nabi siapa itu yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Nabi siapa? Di Hezkiel, Yesaya. Itu sudah dijelaskan bahwa Mesias itu harus mati. Karya penebusan itu yang luar biasa. Jadi Nabi, dengar gantian. Jadi Nabi Yesaya, Nabi Hezkiel yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib. Jadi Nabi yang menubuatkan ya. Mesias itu harus datang untuk ada karya penebusan. Iya, saya nggak nanya itu. Manusia. Itulah konteksnya, bro. Jadi para nabi, jadi para nabi ini, dandut. Para nabi ini menubuatkan Yesus mati di tiang salib ya, termasuk Nabi Yesaya dan Yehezkiel ya. Jadi nabi inilah yang menubuatkan Yesus mati ya. Bang Andi, berarti kalau yang di surga itu udah nggak ada tuh, karena kan harus mati. Berarti udah mati. Itulah. Iya, antara lo. Nggak ada turun kedua kalinya tuh berarti. Karena udah mati. Jangan dibelokin dulu lah. Yesus datang untuk menggenapi
apa yang telah diperintahkan atau apa yang telah diberitakan di dalam Taurat. Kalau mati itu berarti mati dong. Aduh, jangan diikuti ini dulu nih, kita kejar ini satu nih. Sabar satu dulu, Bang Gigi, sabar, lanjut Bang Andi. Makanya itulah keluar biasaan Kristus. Makanya timbullah keselamatan atas manusia. Kalau tadi lanjut Bang Andi, lanjut. Dia miring dia. Jadi gini, Bro. Koko yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib, menurut Anda kan para nabi ya? Betul ya? Apa? Yang menubuatkan Yesus mati itu mereka melihat kematian itu. Gini, salib gini. Nah. Salib itu kan cara. Saya nggak nanya. Yang menubuatkan Yesus mati siapa? Loh, Mesias, makanya kan kita harus baca Injil tuh secara penuh, nggak bisa diambil sepotong kemudian. Mana sih? Yang menubuatkan, dengerin baik-baik, yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib, A, Bapak di surga, B, para nabi, C, tukang ojek, siapa? Jadi gini, dalam perjanjian lama itu karya penebusan itu sudah di-create, masuklah dalam perjanjian baru. Ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya, dengerin. Sebentar bang. Enggak, kalau itu framing Pak, itu yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib adalah. Sekarang kalau saya framing gini, Nabi Muhammad gak bisa baca tulis, kok Al-Quran bisa dipercaya? Jangan kemana-mana dulu, Bro. Dengarin tadi Anda yang ngomong sendiri loh. Yesus itu mati di tiang salib dinubuatkan. Makanya satu-satu dong. Mazmur. Satu-satu dong. Mazmur. Yang menubuatkan Mazmur. Yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib siapa? Mazmur Bang. Mazmur katanya. Mazmur. Siapa itu? Siapa itu Mazmur? Ya, nggak bisa ditanya gitu dong. Siapa itu Nabi Muhammad? Lo kenapa menanya balik sih? Ya kan nggak bisa jawab. Mazmur itu bukan orang. Ya memang Mazmur itu kan ya sekarang gini di dalam Al-Quran. Gak apa-apa, ikutin aja itu jawabannya. Dalam Al-Quran pun di dalam hadis ditulis. Nanti kalau ini saya nggak menjawab itu, kenapa lari ke hadis? Nah giliran di hadis lu nggak terima, lu ngebahas Yesus Bang Adi. Ya ini topiknya apa? Mau ganti topik? Oke, kita ganti topik. Kita bahas hadis. Mau bisa lu baca? Makanya Bang, kalau bisa. Makanya jangan banding-banding. Ini pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana kok. Siapa yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Pertanyaan sederhana, Anda kok marah-marah gitu loh. Begini Bang Andi, begini marah-marah gitu. Filenya lain sekarang begini zaman para nabi. Jadi ngapain harus ngebahas para nabi gitu. Melarikan dia artinya ini tidak bisa dijawab Bang Andi, pindah pertanyaan lain. Jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa dijawab. Tapi menurut para teman kita Kristen memang menjawab yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib itu. Kan tadi gue udah bilang Mazmur, lu bilang salah. Nah menurut lu siapa Mazmur yang menubuatkan Yesus? Tidak ada yang menubuatkan. Aduh, Anda tahu dari mana? Ya karena nggak begini ya, dengerin baik-baik. Saya jawab pakai data. Data apa sebelum dengerin dulu. Tuhan pencipta alam semesta itu mengutus Yesus ke muka bumi untuk apa? Menerima firman, menyampaikan firman untuk domba yang hilang di Israel. Amin. Oke. Kalau Tuhan ini menubuatkan utusannya untuk dibunuh secara mengenaskan, diludahi, ditampar, kasih mahkota berduri berdarah palanya, terus dibuka bajunya, ngos-ngosan mikul salib sampai bukil Golgota, saking capeknya digantikan oleh Simon, sampai di atas dieksekusi dengan pakaian minim seadanya. Dengerin dulu. Tunggu, Anda bilang diganti, berarti seolah-olah kalau si Simon itu dong yang menyalibkan. Salah, itu bukan seperti itu. Tapi Simon yang membantu membawakan salib Yesus. Gantian. Oke. Enggak, gantian. itu kalimat Anda itu salah, itu beda arti loh. Ya udah, salah nggak apa-apa. Ya, nanti kita cek. Ikuti aja. Sekarang dengerin dulu. Kelihatan banget sih mau hujan. Ya dengerin. Apakah Yesus waktu mikul salib pakai baju atau tidak? Pakai baju. Gambar-gambarnya nggak ada pakai baju tuh. Mikul salib dari bawah ke Bukit Golgota nggak ada yang pakai baju tuh bro.
Pakai baju bang, setelah habis dicambuk baju kan pada robek. Bang. Oke, gue bertanya balik nih, pertanyaan Anda. Menurut Anda dia pakai baju atau enggak? Kenapa? Menurut gue bertanya balik nih, pertanyaan lu gue balikin ke lu. Menurut lu apa? Jawaban lu apa? Menurut saya sesuai yang ada di gambar yang beredar di internet, itu tidak pakai baju. Salah. Salah. Yesus itu salah ya. Jadi gambarnya salah ya. Bajunya itu dengar. Yesus dirobek-robek bajunya itu pada saat sudah sampai di Bukit Golgata. Makanya prajurit-prajurit itu membagi-bagi jubah Yesus. Oke, jadi gambar-gambar yang beredar selama ini, dengerin dulu ya. Dengar dulu. Berarti dari dia dari gubernur itu sampai ke Bukit Golgata dia pakai baju. Oke, gitu. jadi karena jelas dikatakan pada saat Yesus sudah sampai di Bukit Golgata, prajurit bangsa Romawi itu merobekkan baju jubah, bukan baju ya, tapi jubah Yesus dan membagi-bagi ratakannya ke seluruh prajurit Roma. Gitu. Oke, jadi menurut Anda gambar yang beredar selama ini yang kita lihat Yesus mikul salib tidak pakai baju itu salah? Dengan internet. Dengerin dulu, saya belum selesai ngomong. Anda ngomong, diam dulu, ya tinggal Anda jawab. Makanya dengerin dulu pertanyaannya. Jawab. Saya tidak mau mendengar jawaban Anda yang Anda bilang katakan kalau itu dari internet. Itu internet bisa hoax. Itu bisa diedit-edit. Ya tinggal Anda ngomong bahwa di internet Bang Handi, poster di pasar, bukan internet, poster di pasar, poster di gereja. Jangan internet, dia nggak. Jadi ini ya, dengerin ya. Makanya sebelum Anda menjawab, tenangkan diri Anda dulu, kan ada Roh Kudus di situ kan. Enggak emosi, saya dengerin baik-baik dulu ya. Orang Batak gitu. Ya saya ngomong Anda ngomong juga. Jadi Anda nggak dengar Anda dong. juga tadi ngomong. Oke, kalau gitu kalau begitu Anda yang ngomong dulu, saya diam. Ya, silakan ngomong dulu. Udah itu aja ribet banget. Ya, giliran saya apa giliran Anda deh? Agama lain. Giliran Anda atau giliran saya yang ngomong? Udah jauh ngomong. Giliran saya ya. Oke. Kita lihat poster-poster itu, baik yang beredar itu Yesus tidak pakai baju mikul salib, termasuk yang ada di dunia maya juga. Apakah Anda percaya itu atau tidak? Tidak, artinya salah itu ya semua ya. Baik. Cuman itu kok sederhana itu kan kok. Cuma ide-ide manusia aja sih. Iya. Ya udah biarin aja. Ya udah, Anda nggak percaya. Terus waktu Yesus disalib itu, Yesus pakai busana atau tidak? Enggak. Ketika dia disalib enggak pakai. Kenapa Anda melemah? Kenapa melemah suaranya? Semangat dong. Ya. Dia enggak pakai baju tapi jubah. Waktu Yesus disalib itu, Yesus pakai baju atau tidak? Pada saat Yesus disalib itu nggak pakai jubah, karena kan tadi sudah saya jelaskan. Saya nggak nanya jubah. Ya, kan saya bilang Yesus itu nggak pakai baju, tapi jubah. Bang Adi, sebentar, izin nih. Saya mau nanya nih, ini pembahasan tentang Yesus. Saya mau tanya nih Bang Adi, Abang ngebahas tentang Yesus untuk ngejelekin atau buat ini ya, buat perbandingan dengan agama, mencari koin, orang susah dengan agama Abang gitu. Terus mencari koin supaya dapat koin dari TikTok gitu. Udah, boleh saya jawab? Iya. Boleh, baik. Saya di sini gaji saya udah cukup, saya nggak perlu kasih koin 14 nilainya apa? Ya, oke, biar dulu Bang Adi ngomong, biarin. Gimana? Ngomong dulu Bang. Anda bertanya saya jawab, Anda diam supaya ngerti jawaban orang. Iya. Saya bilangin Bang TC itu saya diam dulu. Ngomong Bang Adi. Tidak ada koin mengkoin di sini. Satu. Iya Bang Adi. Kedua, tidak ada di sini mau menyalahkan dan menista, tidak ada. Iya. Yakin. Ketiga, memang pembahasannya tadi begitu. Saya berbicara di sini selalu pakai data di Bible. Kalian Kristen tadi tak satu pun data di Bible Anda pakai, Anda ngarang aja. Gitu loh ya. Semua yang saya bicarakan tadi, saya pakai data di Bible. Saya menyebutkan datanya. Oke. Sedangkan Kristen yang ada di sini dari awal sampai akhir tidak pernah satu pun membawa data di Bible. Yang sekarang yang ngarang siapa? Begini Bang. Yang saya tanya itu kan Abang ini ngebahas tentang Kristen
melalui data di Bible. Apaan abang itu kurang yakin dengan agama abang? Kenapa abang nggak ngebahas agama abang sendiri, harus ngebahas agama orang gitu? Oke, baik, Itu saya jawab. apa gitu? Saya jawab. Kalau begitu, secara tidak langsung, dengar dulu bang, secara tidak langsung, gitu. Ya secara tidak langsung ingin menjelek-jelekan agama lain selain agama abang. Oke, abang nggak salah membenarkan agama abang sendiri, tapi bukan berarti harus menjelekkan agama orang lain, gitu loh bang. Harus ngebahas agama orang lain. Gantian. Secara data-data yang abang baca sepenggal-sepenggal dari Bible, kan gitu. Abang ngebaca agama Bible itu, abang ngebaca Bible itu kenapa? Abang udah bosan ngebaca Al-Quran? Kau dengan mengatakan anak orang Tuhan itu kan santai. Saya bertanya loh bang. Iya, saya jawab. Tuhan mau Alkitab itu ini ngomong terus teman kamu ini. Teman kamu ini bisa disumpel nggak sih pakai karung basah dulu? Bentar lu bang, ini berbang bang Handinya ini. Berarti Anda takut kalau gitu. Nah ini teman kamu pasti dijawab itu. Dia apa itu pasti dijawab. Malah kenapa diturunkan itu? Begini ya. Ini area diskusi, gitu ya. Di sini area diskusi lintas. Kamu diam dulu. Ini orang ngomong terus lain. Itu kan hak orang lain. Itu kan agama saya, Alkitab saya, kepercayaan saya. Ngapain dibahas? Pertanyaan Bang Celebes ini itu sebenarnya menghina, bukan pertanyaan untuk mengajak adu logika, bukan. Itu aja logikanya. Iya. Kenapa Anda nggak mau bahas agama? Ya kan dia berdua ngomong terus. Hidup. Ngomong terus. Soalnya abang menang banyak. Ngomong terus. Terlepas apapun itu ya, terlepas apapun itu sampah kayak gini. Iya. Terlepas apapun itu kenapa kalian nggak mau bahas agama Hindu? Kenapa kalian nggak mau bahas agama Buddha? Oke, baik. Begini ya, saya jawab ya teman-teman ya. Anda diam boleh ya? Nggak mau, saya nggak bisa diem dong. Kenapa? Ya kalau begitu Anda ngomong terus aja. Anda ngomong terus. Yang lain diam, biar dia ngomong. Yang lain diam, gitu biar dia ngomong terus. Silakan. Anda itu berpikir ke kalian itu semua. Biar dia ngomong terus. Tidak langsung kalian itu kayak menghujat agama kami. Secara tidak langsung menghujat agama Tuhan kami, kepercayaan kami. Ya udah, nggak usah kalian urus-urus mempertanyakan Alkitab ini, nats ini, nats. Nggak usah. Kalau biarin yang ngawur, yang biarin jangan dibantah. Biarin dia ngomong terus. Biarin dia. Itu loh. Jangan bahas-bahas agama lain lah. Udah nanti kalau di halo, yang lain diam dulu bang. Pak Jimmy biar dulu. Assalamualaikum ya. Bang Jimmy biar. Ini di sini kita kan sharing-sharing ya, sharing-sharing. Nggak apa-apa sih kalau buat saya itu tanya jawab ya kan. Kita mencari ada hal yang kita tidak tahu di agama lain. Orang ini cuman sebentar. Cuman cara diskusinya harus santai, jangan terlalu ngotot, terlalu ngegas. Iya, dan satu hal lagi jangan bawa santai aja, santai. Itu tadi kepala dingin itu. Benar yang tadi dibilang itu si Manchester itu tuh coba bawa kalau terlalu ngegas, ya itu kan nggak baik jadinya kan. Santai aja gitu. Bang Jimmy gini loh, dari tadi ini si host udah nanya-nanya mengulang pertanyaan yang sama. Ini gantian dong bicaranya, kamu ngomong. Masa Kristen yang ngomong sama Kristen sih? Ya biarin kau. TC kamu diam dulu, kalau enggak diturunin loh kalau kamu enggak. Iya, santai aja Bang Andi, santai aja ngomongnya, jangan terlalu ngegas. Iya, saya ini mau ngomong dari tadi, Anda ngomong terus. Gantian bicaranya. Turunin diskusi aja. Itu gantian. Turunin aja. Siapa yang ngomong tadi turunin saja, turunin aja. Oke, gantian ya. Kamu dari tadi ngomong, Anda boleh diam gantian gitu. Itu penghinaan verbal itu tuh. Hati-hati rasanya. Jangan bilang-bilang orang sama. Menghina kami, hah? Ya. Enggak apa-apa, bagus sudah. Yang menghina siapa? Sabar. Yang menghina siapa? Sabar dulu, sabar. Dan saya tadi menyimak nih, ya kan seharusnya kalau diskusi itu seperti yang dibilang tadi santai. Iya, santai. Kan? Yang tadi saya bilang. Masalahnya adalah ini mempertanyakan soal yang berulang-ulang kali dari kemarin. Cuma tadi saya mendengar Anda. Ini TSE turunin dulu. Saya mendengar Anda tadi sampai bawa suku Batak, Bos. Coba TSE diturunin dulu. Naikkan Kristen yang tadi tuh Pak Jibi, boleh itu Pak Jibi dengan siapa itu? Jadi TSE turunin dulu. Ntar dulu Bang, pesulap merah. TSE jangan bawa suku Batak lah ya. Oke, gantian ya. Dia bertanya tadi. Heran saya bawa suku Batak. Kita suku Batak juga gitu. Maunya apa gitu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya dulu Waalaikumsalam. Sebentar ya, boleh kok. Saya tanggapi tadi ini. Ada dua tuh. Tadi banyak argumentasi harus ditanggapi loh, diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar, jangan dulu ada yang komen ya. Saya cuman memberi jalan supaya enak diskusinya ya. Apabila ada Komal yang sedang berbicara, yang lain tolong di-mute. Jadi nggak bertabrakan. Kita harus sama-sama sadar bahwa kita sudah sama-sama dewasa. Tegakkan tertib diskusi. Kemarin tuh. Ya, kalau satu yang sedang berbicara, yang lain di-mute. Baru bisa tertib. Silakan lanjut. Jadi tadi ada pertanyaan mengatakan begini, kenapa sih kalian membahas Bible gitu ya? Mestinya juga dia harus adil. Di sebelah sana tiap hari membahas Al-Quran dan hadis. Tuh. Jadi orang ini baru bangun dari tidur, 3 hari 3 malam baru bangkit dia, baru melihat dunia internet. Itu satu. Kedua, di sini tempatnya diskusi lintas agama. Kalau Anda naik sebagai Kristen, mari kita diskusi tanya jawab, kan begitu. Kalau kita di sini mau kajian, ya Anda dibawa aja, kita bisa kajian Islam. Tapi di sini dibuka Komalnya diskusi lintas agama, gitu. Ketiga terakhir dari saya, kenapa kita harus belajar Kristologi? Kita membahas ini. Sumbernya adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? LAI ini menerjemahkan Bible-nya dia, tapi di dalam terjemahannya banyak mempergunakan istilah-istilah dalam Al-Quran, istilah-istilah Islam. LAI menerjemahkan tidak mandiri, tidak punya jati diri, dan tidak punya harga diri. LAI ini dari dulu saya suarakan ini kepada LAI. Dalam menerjemah itu, punyalah harga diri, jati diri, dan mandiri. Tidak perlu menerjemah memakai istilah Islam dalam terjemahan Anda. Kasihanlah orang-orang yang kayak tadi ini menjadi korban, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah, kenapa kami bicara terus tiap hari? Ini meluruskan bahwa terjemahan itu LAI ini dipakai untuk memurtadkan saudara-saudara kami. Iya. Itu intinya kami datang di sini. Oke, lanjut yang lain. Makasih. Ini ingin saya tambahkan satu hal lagi dari Bang Hadi Selebes tuh, bahwasanya mereka LAI sepertinya, ini asumsi saya pribadi ya, sepertinya mereka menggunakan istilah-istilah dari Al-Quran hanya untuk mempermudah kerjanya misionaris gitu. Kalau menurut saya sih ya, karena istilah dalam Al-Quran ini paling mudah diserap gitu, paling mudah dimengerti. Makanya apalagi kita di sini di Indonesia ini kan kebanyakannya Islam gitu. Jadi dengan mereka menambahkan kata-kata dari Al-Quran ya mungkin bisa berpindah gitu. Makanya kita ada di sini. Gitu. Makanya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah saya sudah log out dari sana dan login ke Islam. Ya. Karena saya Nah, tadi dia mengatakan lagi gini, kenapa nggak membahas Hindu? Hindu itu mandiri, punya harga diri, punya jati diri. Tidak ada terjemahannya memakai istilah-istilah Islam. Nggak ada urusan. Iya, mereka menggunakan Sanskerta ya, saya paham. Iya, nggak ada urusan dalam menerjemah. Mereka nggak ada kata Allah di dalam Hindunya. Nggak ada. Dan saya bukan mau membela Bang Hadi Selebes juga. Karena tadi dari pertanyaannya dia, nggak ada yang menjerumuskan atau menghina. Karena saya memperdalami ilmu tata bahasa juga. Dan saya tidak ada menemukan unsur penghinaan di dalam pertanyaan tersebut. Mbak, katanya pertanyaan saya adalah penghinaan. Gimana ada pertanyaan menghina, bro? Pertanyaan itu dijawab. Justru saya bingung. Dengan mengatakan anaknya Maria itu Tuhan, itu membawa fitnah. Nah, ini yang betul. Kita kaji. Kalau kita kembali ke fikih Islam, seandainya kita mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, berarti tidak berlaku surat Al-Ikhlas kan gitu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu kan gitu. Gini dibawa nih, katanya saya menghina tapi nggak sadar. Saya ini sadar loh dari tadi. Kapan dia? Mereka tuh selalu mengatakan menghina, padahal mereka tidak sadar. Rum mereka juga selalu menghina Islam.
Coba sadar sedikit. Dari tadi Coba saya kalau bicara ada di sini ya, saya bicara pakai data di Bible. Mereka dari tadi tidak pernah pakai data, hanya dan yang saya dan saya dengar juga itu ada datanya, saya koreksi juga dari sini, jadi nggak ada unsur penghinaan sama sekali gitu kan. Ya cuman bagi mereka yang mungkin maaf ceritanya itu tadi yang iman didahulukan, logika dimatikan gitu. Tadi iman didahulukan ya repot sendiri sudah ya. Padahal tadi topiknya sederhana ya Bang ya, sederhana tadi. Ada yang masalah nubuatan. Saya kan nanya tadi, siapa yang menubuatkan Yesus hidup yang salib? Tadi. Kenapa sih ngaco-ngaco suara begini? Hei. Kenapa sih ngaco-ngaco suara begini? Hei, Bang Ban. Sinyalnya Bang Ban tolong di mute Bang Ban. Kalau pertama naik langsung di mute Bang. Siap Bang Ban. Putus gitu. Oke, boleh saya bernarasi sedikit? Silakan Bang. Silakan. Alhamdulillah, saya nggak banyak bicara. Buat perhatian aja ya, untuk menjadi perhatian semua yang ada di bawah. Inilah akibatnya kalau kita menuhankan anak orang, sehingga kita jadi blank, jadi error, nggak bisa berpikir sehat. Makanya dibilang seperti domba, karena domba itu punya otak tapi tidak menggunakan akal. Nah, itu aja dari saya. Ada yang mau ditambahkan lagi, host atau Bang Handi Selebes? Ya, kita tahu iblis itu diusir dari surga karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga diusir dari surga. Permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Berikutnya dia minta izin kepada Allah untuk menyesatkan, menggoda keturunan Adam. Sekarang sudah nyata sukses iblis. Nah, selalu Oten mengatakan Tuhannya itu roh. Sedangkan Allah itu zat pemilik roh. Silakan dipelajari, diperdalam itu. Ini yang sekarang kita alami. Perdebatan kita masalah roh dengan zat. Zat itu pemilik roh. Nah ini. Jadi akhirnya menuhankan anak orang. Bagaimana? Ini fitnah luar biasa. Nauzubillah. Ini yang harus kita mencerdaskan anak bangsa ini. Jangan mau mengikuti yang salah. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Seharusnya kan begitu. Kalau sudah dapat itu pasti selesai masalah. Nah, ini fitnah. Walaupun saya tidak membawa fitnah katanya, tapi hanya menganggukkan kepalanya menandakan dia setuju anak orang adalah Tuhan, itu sudah membawa fitnah kepada dunia ini. Oke, teman-teman yang ada sempat mengikuti ini, semoga saja tercerahkan ya. Terlalu banyak yang berbicara, ini agak sedikit krodit. Tapi nggak apa-apa, intinya di sini adalah ya Oten ini berbicara itu tanpa data, ngomong seenaknya saja. Terima kasih buat semuanya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.